Banyak. Sebenarnya itu masalah besar kita kan di awal. Gitu. Masalah besar di awal kita tuh sebenarnya sulit untuk akhirnya kita bisa besar ya. Eksistensi kita juga mungkin agak sulit bisa diakuin itu karena banyak pemain yang di awal-awal justru banyak, ya itu yang kita highlight sebenarnya di awal gitu. Makanya tadi saya bilang yang bagian serunya itu strugglingnya itu termasuk salah satu faktornya itu ketakutan pemain untuk ya katakanlah lapor ke kita gitu kan. Itu. Saya kalau jadi pemain berani mah. Nah. Lapor aja. Lapor. Emang apa masalahnya kalau lapor? Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Soal Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi. Yang sudah pasti kami lebih bagus dari seluruh podcast ataupun analisa-analisa taktik yang ada di luar sana. Kami lebih bagus daripada Justin Laksana dan kawan-kawan. Wah, udah bikin baru lagi, Trivelas. Bagus, Hah? ya, bagus sih. Ya elah, mau ngejar kita sejauh apa sih? Tapi kami mengucapkan juga untuk Jebret Media kemarin baru ulang tahun. Oh ya, ulang tahun, harapannya adalah semoga lebih baik dari kita di musim berikutnya. Di tahun-tahun berikutnya, iya kan. Betul. Itu kan harapan. Kan kita senang kalau ada yang bersaing gitu. Iya. Kami lebih baik daripada garis tengah yang udah kasih jersey tapi Jersey itu suap. Supaya kami mengatakan kalian lebih bagus kan? Tidak ada gratifikasi. Walaupun ada jersey kami lebih bagus. Kami lebih bagus juga daripada podcast bandit. Oh, podcast bandit ya. Masih di zona degradasi walaupun mereka tidak terima, bodoh amat. Ya. Iya. Mereka zona degradasi. Kami lebih baik daripada kisruh-kisruh kontrak. Kisruh kontrak. Kami lebih baik juga daripada pengelolaan transfer pemain ke klub. Dan juga susunan line up klub. Kami tentunya lebih bagus sekali karena kami di sini undang bintang tamu profesional. Iya. Fix, senang bintang tamu senang, kami senang. Kami senang, iya. Kami lebih bagus juga daripada Kakak Ruben Karel Sanadi ya. Iya. Spesialis membawa Liga 2 ke Liga 1. Betul. Anda waktu bingung mau main di mana, Anda bilang ke saya, tolong carikan klub. Habis itu kita udah deal, saya agen, dia sign nama Bayangkara. PSBS dulu. PSBS dulu. Sekarang Anda ke Persipura. Tunggu aja saya coret Anda. Tidak, Kakak Ruben, Persipura nih. Amat Kakak Ruben. Ya, kami cuma tidak lebih bagus daripada manajemen Persipura sekarang. Oh, sekarang bagus. Oke. Mat, hari ini kita kedatangan Wakil Presiden. Wakil Presiden Indonesia. Pancing dikit disamain. Wakil Presiden mana? Wakil Presiden APPI. Oh, APPI, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Emang kalau Wakil Presiden Indonesia kenapa? Enggak apa-apa, paling kita kan kaget gitu. Maksudnya kita bakal tanya satu klub doang. Oh iya, betul. Iya betul. kan? Kalau ini bisa luas. Kalau ini luas. Kalau Ya. Wakil Presiden APPI kita bahas seluruhnya bisa. Kita bahas nih. Iya. Ini khusus datang ke sini di tengah kesibukan. Wah, yang sangat sulit kita cari. padat Udah banget. dari zaman kita udah pindah kantor nih. Dari zaman di Sriwijaya. Dari zaman kita masih di sana, kita udah cari terus ini ya. Sulit jadwalnya. Ketemu kan? Di Bandung ketemu kan? Iya, Tapi ketemu. tidak mau datang doang emang. Dia Oke, kita langsung sambut. Inilah dia, Ahmad Joprianto. Bang Jupe. Bang Jupe, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik Muhammad. Kenapa, Bang? Sibuk banget nggak mau datang ke kita tuh kenapa? Parah. Ke Hamka datang loh. Iya. Parah. Emang Hamka tuh jauh, udah lama loh itu. Enggak kita sibuk ini aja, masih sibuk konvoy. Sibuk kan konvoy. Oh iya 2 tahun ya konvoy ya. Iya. Benar. Konvoynya di double gitu. Enggak, tadi liburan aja paling. Liburan. Liburan. Kalau konvoy udah sering juara gitu bosan gak sih, Bang? Udah berapa 4 kali Bang juara ya? 4 sama Piala Presiden ya. 5 berarti. 5 kali konvoy lah itu. Tapi di ini enggak konvoy kita waktu di mana? Di Sriwijaya. Oh enggak konvoy. Baru di Bandung aja. Waktu baru di Bandung. 3 kali berarti. 3 di Bandung itu 3 di Piala Presiden, 1 di 4 kali.
Itu rasanya gimana Bang kalau udah 4 kali konvoy? Udah Tetap- biasa aja tuh. Nyalain petasannya kayak udah deh. Awalnya masih Nyalain sendiri deh apinya. Iya. Bakarin deh. Enggak biasa, enggak, tetap pasti beda lah ininya. Atmosfernya pasti kan beda dari tiap tahun ke tahun. 2014 itu hampir sama 2024 waktu itu. Oke. Cuman memang jaraknya agak lebih jauh kalau untuk 2014. Waktu itu kita mulai start dari Polda gitu. Tapi lebih rapi ya, karena waktu itu kita cuman ada dua apa namanya tuh? Dua bus yang konvoy sama kita gitu. Jadi apa itu iring-iringannya nggak kepecah. Kalau yang 2024 kemarin tuh karena kita buat ada 5 mobil jadi kepecah gitu. Jadi ada sebagian mobil pemain yang rombongannya tuh kepisah dari rombongan kita yang 2 mobil itu. Kalau 2025 kemarin 2024 ini yang terakhir lebih rapi lagi karena jaraknya juga dari yang sebelumnya Polda ke Gedung Sate kan jauh tuh ya. Iya. Nah, terus yang sebelumnya yang setelah itu 2023 itu dari Pasteur ke mana? Ke Gedung Balai Sate Kota. itu cuma 5 kiloan kurang lah. Nah, kemarin dipotong lagi jadi cuma 2 kilo gitu. Jadi lebih Makin pendek ya? pendek gitu. Cuma di kota-kota aja. Itu jadi nggak bisa Gitu. datang. Kan selain itu juga ngurus. Emang nggak datang? Apa? Coach Ripan nggak datang? Datang ke sini maksudnya. Datang. Bukan Oh, konvoy mah konvoy lah. Ini. Konvoy lah pasti. Iya. Saya juga kena tuh. Yang di mana? Emang Waktu di mana? kita acara di Bandung. Emang konvoy itu? Iya kena konvoy tiba-tiba kok bendera PKB ya? Oh iya benar. Sumpah, Pak. Itu yang dicabut-cabut. Dicabut-cabut pinggir jalan pokoknya penting Tahun ada lalu, tahun bendera lalu. lah. Iya. Wah, ini Iya. ini sejak kapan konvoy PKB? Oh iya benar ya. Maksudnya. Iya. Tapi selain itu juga Bang Jupe Ya. sibuknya di APPI. Betul. Sehingga memang sulit ya. Bagi waktunya gimana, Bang? Sebenarnya kalau di APP itu kan kayak hybrid ya, kita nggak yang harus ada di kantor sebenarnya. Jadi masih bisa ngeluangin waktu kalau memang kita lagi free banget di mana di lapangan tuh nggak ada latihan, kita mungkin bisa mampir. Tapi untuk saya sih sebenarnya nggak terlalu sering ke APP, tapi lebih mungkin kerjanya itu by phone sama staff-staff yang ada di kantor gitu. Jadi cuma sebatas update untuk kayak kasus atau apapun, kayak program apapun. Kayak sekarang sebenarnya justru memang lagi padat-padatnya nih kita di liburan ini, karena memang ada beberapa hal yang kita kerjain gitu, mulai dari buku, ada kita mau launching buku, terus summer camp, sama mungkin nanti kita sebenarnya mau ada project lagi kayak bikin training camp gitu. Jadi itu yang kita bahas, benar-benar kita maksimalin pada saat libur ini gitu. Mau tulis buku juga APPI? Kita udah mau bikin buku, kita udah selesai semuanya, kita tinggal mau launching aja gitu. Tentang Tentang perjalanan APPI selama kurun waktu 15 tahun lah, dari 2008 sampai saat ini. oh APP itu udah 15 tahun ya Bang? Udah 15 tahun. Dari 2008. 2008. 2008. Udah ABG lah. Abang udah di dalam APPI berapa lama? Kalau saya tergabung dalam organisasi ini apa namanya? Keanggotaan sih udah lama ya, dari mulai 2011. Tapi kalau saya tergabung di APPI sebagai wakil presiden tuh di periode ini 2020 sampai 2025 nanti gitu. 5 tahun berarti. Berarti 2025 tuh tahun terakhir dong sekarang sampai Desember. Tahun terakhir ya? Iya. Periode terakhir ya. Oh, Gitu. periode terakhir Bang Jupe pengen meninggalkan sebuah buku gitu maksudnya. Legasi. Bersama Bukan saya ya, teman-teman di APPI. APPI-nya. Oh iya. Pisahin dulu Ahmad Jufrianto sebagai personal sama APPI. wakil presiden. Bang Ando tadi kan presiden, Bang Jupe wakil. Wakil. Nah, periode ini berhasil mencetak buku. 15 tahun APPI. Perjalanan APPI. Hmm. Apa emang 15 tahun itu APPI udah ngapain? Yang akan dikasih tahu ke orang-orang. Sebenarnya di buku itu banyak yang mau kita ceritain ya. Kalau misalnya bicara buku, kita selama 15 tahun itu kita udah ngapain aja. Mulai dari kita berdiri waktu itu, banyak penolakan-penolakan yang terjadi dari stakeholder yang ada di Indonesia, dari federasi gitu. Karena memang di awalnya kita tuh banyak yang apa ya namanya, antipati lah sama kita gitu. Banyak yang nggak terlalu menerima kita sebagai organisasi waktu itu. Itu yang nanti kita mau ceritakan dari selama 15 tahun dan apa aja yang udah kita lakukan gitu kan, sampai pencapaian apa yang menurut kita tuh kayaknya suatu yang paling besar lah yang kita capai di masa 15 tahun APPI berdiri gitu. Berjalan. Berarti bakal diceritain soal zaman Bang Feve, Bang Valen, Iya, ada semua betul. di situ. Ada semua di situ. Wih. Itu apalagi di awal-awal itu kan pasti, kalau menurut saya di awal itu memang yang paling inilah
paling seru kalau menurut saya, karena pada saat itu saya masih bermain, jadi memang nggak terlalu terlibat banyak di APPI-nya gitu. Jadi saya nggak tahu gitu, di APPI itu ternyata seperti ini ya. Kalau misalnya nanti baca di buku itu di awal-awal pasti kayak ternyata itu seperti ini perjalanannya gitu. Kalau sekarang kan memang saya mengalami gitu. Kalau dulu taunya saya masih main bola aja, jadi nggak tahu di dalamnya itu seperti apa kayak gitu. Perjuangannya seperti apa saya nggak tahu gitu. Oh, di awal-awal justru strugglingnya APPI itu pembentukan awal. Iya, taunya kan cuma jadi cerita kan, karena memang fokus saya masih main gitu. Buat orang-orang yang terlibat, senior-senior yang terlibat di situ, bagaimana mereka memulai mendirikan APPI, berada di situ, di organisasi itu, ya benar-benar ternyata seberdarah-berdarah itu. Jadi saya itu nggak tahu sampai sedalam itu gitu. Cuma dari cerita-cerita aja. Jadi ternyata pas baca di awal-awal tuh kayak wah ini tuh kayak emang harus banget kita tahu gitu. Sebagai seorang pemain ya kita harus tahu, apalagi untuk generasi-generasi sekarang mereka harus tahu dan harus, kalau menurut saya sih harus tahu gitu, karena ini kan kita sama pemain, kita harus tahu perjuangan teman-teman yang sebelum itu seperti apa kayak gitu. Berarti itu menurut Abang bagian paling menarik dari proyek buku ini ya? Iya, kalau karena menurut kita saya juga belum baca jadi penasaran nih. Nah itu Se-struggling apa sih APPI? harus baca, Muhammad harus baca. Iya, itu dari sudut pandang pemain aja bagian-bagian itu justru iya. paling menarik ya. Iya. Oke, Karena kalau oke. sekarang itu kan pasti udah tinggal, katakanlah udah tinggal enaknya aja gitu. Kalau sekarang semuanya tuh udah contoh lah, kalau misalnya saya kasih bocoran sedikit kayak pencapaian yang menurut kita itu yang bagus ya, yang besar itu dengan adanya NDRC kayak gitu kan. Kalau dulu kan mungkin kita masih bingung tuh kita mau kemana. Itu kita untuk masalah sengketa antara klub sama pemain tuh kita masih bingung, kita mau lapor kemana, di pengadilan mana kayak gitu kita nggak tahu. Tapi setelah adanya NDRC semua sudah jelas gitu, ada arbitrase tersendiri untuk pemain kan. Jadi semuanya tuh udah gampang lah. Kalau dulu kita bingung mau kemana kayak gitu. Itu terkait seluruh permasalahan yang ada bisa lewat situ. Iya gitu. Yang terjadi antara klub dengan pemain, kontraktual ya, yang ada di kontrak. Kontrak tuh. Oh, based on yang kontrak tetap ya tetap. Hmm. Si buku bakal ada gambar-gambar zaman dulunya nggak Bang? Ada. Pemain-pemain Ada. Bang Jabrik zaman dulu gitu. Nur Alim ada. Ada. Ini gue pengen lihat ya Jabrik masih kurus. Boleh nggak kita beli terus posternya kita kayak tabloid dulu ya kan? Tempel. Saya juga sama. Potong-potong clipping-clipping gitu kan buku-buku. Tempelin. Kenapa orang-orang kayak saya harus baca buku ini Bang? Di luar maksudnya kan kalau Bang Jabrik pesepak bolanya ya. Kalau saya kan bukan pesepak bola, Iya. penonton nih. Kenapa saya harus baca buku APPI? Mungkin kalau kenapa harus baca ya, karena fans atau stakeholder sepak bola yang lain gitu taunya itu kan pemain cuman di lapangan main bagus, main jelek, juara nggak juara, kalah menang gitu, cuman taunya di sebatas itu gitu. Tapi sebenarnya tuh ada variabel lain yang orang lain tuh nggak tahu gitu dari segi pemain, karena pemain bisa main bagus itu faktornya apa aja sih kayak gitu. Terus pemain main jelek itu kenapa kok dia bisa main jelek, itu kan sebenarnya bisa terjadi karena memang maaf kasus-kasus yang dia alamin gitu. Pada saat dia main bagus ya mungkin bisa katakanlah di klubnya dia kok gajinya lancar, terus bonus juga bagus gitu. Terus permasalahan tuh hampir tidak ada di kontrak tuh, semua benar-benar mereka dapat yang mereka dapat tuh benar-benar sesuai yang ada di kontrak kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus kenapa dia main jelek ya, karena mungkin ada masalah itu juga gitu. Ternyata gajinya mungkin telat gitu. Terus bonus juga mungkin ternyata nggak besar mungkin seperti tim lain kayak gitu. Mungkin bonus juga dibayarnya per berapa pertandingan kayak gitu kita nggak tahu. Nah itu kan bisa berpengaruh sama permainan mereka di lapangan juga gitu. Jadi kenapa harus baca ya, karena untuk tahu itu gitu. Oh ternyata tuh variabel tuh banyak ya. Terus ternyata tuh faktor-faktor itu banyak yang bisa menentukan pemain tuh main bagus atau enggak gitu. Berarti harapan Abang ketika kita baca adalah melihat dari dalam nih Ya. sepak Secara- bola Indonesia secara menyeluruh gitu ya. Karena selama ini kan kita dapat isunya dari luar Ya, kan, ya, betul. kita dengarnya dari luar, kita lihatnya di TV dan lain Ya. sebagainya. Dengan baca buku itu tuh harapannya kita bisa tahu apa yang ada di Iya, dalam. iya gitu. Wah, sangat kontroversial dong kalau bisa dibilang buku ini. Baca Bang. Wah, Ikro Bang Mamat. bagus. Ikro, itu nomor Kalau satu. mau pesan di mana, Bang? Kalau mau pesan kita sementara ini langsung aja ke IG-nya APPI. Oh, IG-nya PPI, Iya, tinggal Instagram. pesan aja. Tinggal pesan di situ. Oke, itu @APPI official ya. Yes. official. @APPI official. Nah di situ nanti ada informasi soal buku-buku yang tadi diceritakan Bang Jupe.
kenapa lu harus pada baca, kenapa kita juga harus baca, dan yang pasti ada gambar-gambar yang zaman dulu lah itu. Ya, itu Itu bisa bakal dijadiin mengulang poster tuh. Tapi Memori apa? seru sih kalau ini tuh kayak ada tabloid-tabloid simpanan gitu ya, kayak bola. Kayak dulu itu kan. Iya, kayak tiba-tiba poster Del Piero. Benar. Iya kan? Benar. Ini foto Javid dulu, bagian Doralin dulu. Iya. Betul. Atau Ridwan iya, ya. Barkowi. Jangan dulu. Itu APPM. Iya sih. Asosiasi Pesepak Bola Maroko. Maroko Oh, ya, itu. Maroko. Iya, tapi kan bonus aja. Ini kan bonus. Boleh dong. Boleh dong. Bang, tapi Ya. sampai sekarang ya kalau kita bisa bilang APPI itu dalam skala ya 1 sampai 10. Kesuksesan APPI mewadahi pemain profesional Indonesia itu yang keberapa? Sampai dengan jabatan Abang ini ya? 1 sampai 10 ya? Iya. 8 ya, tapi kita mau menuju 10. Tuh. 8. Bagus loh itu berarti. Iya. Artinya banyak permasalahan yang sudah diatasi oleh Betul. APPI. Itu tadi yang saya bilang, karena sudah adanya NDRC. Heeh. Itu jadi segala permasalahan yang terjadi antara pemain sama klub tuh lebih mudah untuk diselesaikan gitu. Dan kalau tidak salah kan begitu kita submit ke NDRC itu kan mereka punya waktu 2 bulan untuk memberikan keputusan gitu. Jadi untuk hal itu saya rasa suatu pencapaian yang luar biasa. Kalau mau ditanya 1 sampai 10 makanya saya bilang 8 gitu. Makanya kita mengejar untuk gimana caranya bisa kita dapat 10 gitu. Nah, kita butuh dukungan dari teman-teman sesama pesepak bola yang saya rasa sebenarnya tuh memang kita kan. Ini pelaku utama itu kan kita gitu. Kalau misalnya kita bicara hiburan di sepak bola gitu. Kalau kita lihat lapangan, adanya lapangan, adanya tim, ada lapangan, ada penonton, tapi nggak ada pemain, mereka mau nonton apa? Iya. Paling konser, gitu. Tapi kalau misalnya ada pemain, nggak ada lapangan, kita bisa main bola di mana aja, gitu. Jadi sebenarnya pelaku utama itu kan pemain, gitu. Kan mereka datang ke stadion mau nonton siapa? Nonton kita, gitu. Jadi kalau bukan dari kitanya yang aware, dari kitanya yang solid, gitu, saya rasa ya sulit gitu. Makanya kita berharap teman-teman pesepak bola yang lain tuh benar-benar merasa kalau kita tuh ada untuk mereka dan mereka tuh besar, mereka tuh bisa membesarkan APPI ini gitu. Berarti bisa pakai kaos football without players is nothing. Iya. Kan selama ini kan selama ini without fans. Football without fans is nothing biasanya. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Player ya apa? Is konser. Enggak, itu mandangi rumput. Ini kita datang ke stadion nih beli tiket nih. Pemainnya enggak ada, ya rumput nonton rumput. Nonton rumput disiram-siram. Anda pernah masuk stadion kosong kan? Pernah. Iya kan, pekerja Stadion lagi. tour, stadion Iya, tour. lagi Iya, gini-giniin iya, rumput. Disiram air itu lah. Bang tadi Rumput lain. aku penasaran NDRC itu apa sih, Bang? National Dispute Resolution Chamber. Jadi itu badan arbitrase khusus untuk olahraga gitu yang kita bentuk di Indonesia. Itu berdasarkan nih ya FIFA gitu dari FIPRO. Sorry, Gitu. ini itu dibentuk siapa? Ini Badan APPI. ini. APPI. dibentuk sama PSSI gitu. Oh, ini dibentuk Berkolaborasi dengan APPI gitu. Oke. Jadi badannya ya. Iya. Kalau misalnya ada pemain Karena kalau nggak salah ya waktu itu salah satu syarat gitu. Syarat sebenarnya kita kan sedang dibukukan kalau nggak salah kan waktu itu ya. Kita sedang dibukukan, jadi salah satu syarat sebenarnya untuk gimana kita bisa ditarik lagi itunya, dicabut lagi, kita harus punya NDRC kayak gitu. Dan itu akhirnya ada kolaborasi antara kita APPI dengan federasi, muncullah NDRC. Oke, gitu. artinya berarti ketika ada permasalahan olahraga, sepak bola ya, kontrak ataupun apapun bisa masuk ke sini dan APPI bisa membela pemain, Ya. dari pihak klub juga bertemu di sini. Iya. Sebenarnya keuntungannya sama gitu. Setiap permasalahan yang terjadi di kontrak saat kita lapor ke NDRC itu kan peluang menangnya sebenarnya sama. Ya bentuk 50-50 pemain ya? atau klub Iya. gitu. Kalau memang klub merasa dia di situ benar, ya nggak ada masalah dong harusnya gitu. Lapor, kita benar nih, kita lapor, dia bisa aja menang. Kalau memang dia benar, begitupun pemain. Kalau memang pemain dia merasa dia benar, lapor, dia menang bisa. Gitu. Jadi peluang menangnya itu sama kayak gitu. Berarti APPI itu ada pengacara-pengacaranya ya berarti ya? Ada. Oke. Kita ada tim legalnya juga. Tim legalnya ya, iya. setiap pemain yang bermain di Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu udah pasti anggota APPI bukan? Iya. Sudah otomatis. pasti? Iya. Ah, Gitu.
Jadi kalau ada kasus tinggal lapor aja ke APP. Tinggal lapor aja kita. Jangan takut. Ada Itu. ada yang masih takut emang. Banyak. Sebenarnya itu masalah besar kita kan di awal. Gitu. Masalah besar di awal kita tuh sebenarnya sulit untuk akhirnya kita bisa besar ya. Eksistensi kita juga mungkin agak sulit bisa diakuin itu karena banyak pemain yang di awal-awal justru banyak, ya itu yang kita highlight sebenarnya di awal gitu. Makanya tadi saya bilang yang bagian serunya strugglingnya itu termasuk salah satu faktornya itu ketakutan pemain untuk ya katakanlah lapor ke kita gitu kan. Itu. Saya kalau jadi pemain berani mah. Nah, Lapor aja. ini lapor. Emang apa masalahnya kalau lapor, coach? Weh, dipasing nih bola ke belakang nih. Ya habis ada. Ya iya saya kan punya hak gitu. Iya. Punya hak, saya mencari hak saya secara agama benar, secara Iya. aturan benar. Iya, betul. Tapi kan misalnya gua pemain nih, lu pemilik klub misal ya, Oke, misal, oke, ganti ya ini saya udah nggak jadi pemain, saya pemilik klub. Oke. Aku nggak digaji nih, Oke. sama Mamat. Hmm. Aduh, gua lapor. Takut ntar musim depan gak dapat klub nih gua. Oke, saya pemilik klub. Heeh. Saya nggak bisa bayar pemain. Iya. Saya resign. Ngapain paksa sih? Ngapain paksa sih? Betul. Betul. Iya malu. Aduh, saya nggak bisa bayar pemain. Saya Iya, resign. Jangan malah kasih bonus gak kasih gaji, beda. Itu kan Bang ketakutannya kan takut. Ya banyak sebenarnya ketakutannya. Sebenarnya tuh udah banyak contoh kan. Dari mulai kita berdiri di awal-awal banyak penolakan sana sini gitu kan, terus kita mendampingi beberapa kasus dari setiap generasi ke generasi gitu kan. Mereka kekhawatiran utamanya pasti di situ tadi yang Coach Ripan bilang gitu, takut nanti kalau gua lapor pasti kan ada omongan ya dan pasti nama kita juga gak bagus lah mikirnya gitu. Nanti tahun depan kita main di mana gitu kan. Terus ada bahkan senior-senior saya dulu ada banyak yang mengalami ancaman-ancaman gitu kan, bahkan ada yang diancam karir lu nggak bakal lama nih kalau kayak gini kayak gitu, tapi ternyata masih bisa berkarir. Kayak mungkin juga contoh saya selama di APPI kayak gitu, ternyata saya bisa treble, saya bisa back to back gitu kan. Jadi selain kita aktif di APPI, mereka terlibat di APPI, mereka masih tetap bisa berprestasi. Jadi itu bukan suatu halangan besar sebenarnya buat pemain kayak gitu. Jadi ketakutan tuh kan cuma ada di sini ya sebenarnya. Betul. Kayak gitu. Di mental, bro. Orang nih. Kesel banget. Lewat di sini. Lewat. Nah, yang saya penasaran nih, presiden pemain aktif, Ya. wakil presiden juga pemain aktif. Kalau justru kepengurusan APPI ini yang ternyata bermasalah secara kontrak, itu bakal delay untuk lapor apa enggak? Lapor dong. Langsung. Tetap lapor. Karena Kan- harus menjadi contoh iya. kan. Sebenarnya kan ada tahapan ya, di kontrak tuh ada tahapan. Sampai akhirnya tahapan terakhir kita lapor, kita submit ke FIFA ke NDRC kayak gitu. Kan ada tahapan kayak musyawarah gitu. Oke. Ada tahapan nanti kita cari fakta-faktanya, korespondensi dulu kayak gitu-gitu. Terus komunikasi dengan teman-teman yang lain juga kayak Oke. gitu. Jadi sampai tahap akhirnya kita buat laporan. kayak Kalau gitu. sudah tidak terjadi kesepakatan apapun. Iya itu. Kita dibawa pengadilan aja deh putusin gitu. Oh. Berarti ini buku penting sih. Berarti otomatis gitu ya kalau ada di APPI dan juga player aktif ya ketika punya masalah di luar otomatis langsung Iya. suruh APPI bertindak atau bertindak sendiri atas nama APPI ya. Ya kita pasti menunggu otoritas dari pemain tersebut. Oh, gitu. menunggu Misalnya, laporan ya, Bang. Kalau nggak gitu. lapor, Kalau nggak ada Berarti lapor abang kan juga- banyak kan hal yang kita alamin. Mungkin Bang Mamat sama Coach Ripan juga sering lihat yang ada di media. Ya. Kayak contoh beberapa sebelum-sebelumnya di kompetisi tahun lalu lah. Ada beberapa kasus kadang yang ini belum digaji loh, ini apa namanya? Ini belum tim ini belum gajian tuh kayak gitu. Tim ini ternyata 6 bulan gak gajian kayak gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang nggak ada laporan yang masuk ke kita, karena kita bergerak berdasarkan laporan yang masuk ke kita gitu. Jadi mungkin aja mereka tidak melapor karena sudah punya kesepakatan sendiri musyawarah Iya, sendiri. itu kita nggak tahu. Atau takut yang Iya. tadi gitu. Betul. Iya. Berarti Gitu. walaupun wakil presiden APPI Bang Jupe kalau ketemu masalah di Bang Jupe sendiri, Bang Jupe juga harus bikin laporan ke APPI-nya ya. Ya. Oke.
Atau bisa jadi karena melihat saya wakil presiden dan Anda Nggak tadi berani. wakil presiden, jangan sampai ada masalah nih mungkin. Oh, Bisa iya. jadi Iya, kita kan iya, nggak iya, tahu. Iya benar. Bisa. Jangan sampai ada masalah kayak gitu. Benar. Iya. Seharusnya kan sebenarnya kan menguatkan kita sebenarnya. Iya betul. Karena player aktif. Karena kalau lihat dari hubungan antara kita dengan federasi kan sebenarnya kan jauh komunikasinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dibanding sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya kan ya itulah yang akhirnya timbul takut karena memang ada Dinamika ya. iya dinamikanya memang ya masih gejolaknya juga masih gede lah. Kalau sekarang kan kayaknya memang ya dibilang baik ya baik, dibilang enggak ya tapi hubungannya juga baik kayak gitu. Jadi Ya sama satu lagi boleh. Boleh Soal lah. APP ini. Boleh. Seru Bebas. banget nih. Bebas. Kan setahu aku ya Bang Valen kan pernah Ya, menjadi ya. pengurus APPI. Ya. Emang syarat masuk dalam APPI itu bukan hanya mantan pemain atau pemain ya? Kalau untuk di staff tidak harus mantan pemain. Gitu. Kalau staff. Kalau staff. Tapi kayak kalau untuk presiden, wakil presiden, kalau bisa dia memang masih pemain aktif kayak gitu. Oh. Oh aktif. Ya. Oh aktif. Hmm. Oke. Bang Valen waktu itu apa ya ininya? Jabatannya? Presenter kan dia waktu itu masih. Iya. Enggak, maksudnya Bukan. jabatan di APPI. Oh jabatan GM. Oh, GM. General Manager. General Manager. Kalau jabatan kayak begitu tuh nggak apa-apa tuh, Nggak bukan apa-apa. pemain. Enggak apa-apa. Oh. Waktu itu sempat ada kasus Bang Popon Penarias Taman dia dia presiden, setelah itu dia menjadi general manager. Gitu. Oke. Jadi kalau presiden sama wakil presiden di saat ini harus pemain aktif ya. Kalau bisa. Ya kalau bisa, tapi tidak pun sebenarnya masalah. Oke. Oh, kalau tidak pun tidak masalah. Bukan dari dunia bola juga tidak masalah. Sebisa mungkin dari pemain sepak bola yang aktif, teman-teman sepak bola. Karena saya ada rencana calon sih. Ini lagi mau masuk ke 2025 nih, Desember. calon apa? Jalan. APPI. Wih, sama siapa? Lawan Andre Rani. Emang Seru nih. kalau jadi presiden APPI orangnya boleh telat gitu ya, telat datang gitu. Yang penting Jangan. gaji nggak Yang telat. penting gaji. Jangan. Yang penting gaji pemain nggak telat, pemain sejahtera. Anda mau jadi presiden? Elon Musk aja boleh telat. Yang penting dia invest kan. Yang penting dia Cari invest kan. contohnya malah yang aneh-aneh. Ya, Elon Musk Oh, boleh dia invest ya? pakai kaos. Ketemu pimpinan-pimpinan negara boleh pakai kaos, boleh telat. Yang penting dia invest. Sumpah Bang, tadi aku dalam hidup ya selalu ikut sama panduan jika Anda tepat waktu Anda jadi orang sukses. Pas gua ngelihat dia, oh sukses-sukses aja nih. Anda baru lihat saya yang telat 15 menit. Ada banyak sekali yang berjam-jam. Saya cuma 15 menit. Setengah 2 datang lewat 15. Lu kalau jadi pemain Yang bola berjam-jam, yang tunggu berjam-jam Anda belum pernah hadapi. Nanti ya. Tapi kalau waktu saya telat berdua-duanya telat sih. Waktu saya tadi saya Kita naik bareng ya? Oh, Iya. Anda juga. saya setengah satu di sini udah di soalnya. bawah, udah di bawah. Oh, aku disuruh setengah 2. Oh. Oh, ini itu. Iya, enggak usah Bukan setengah 2 nih. Bang, tapi kalau ini harapannya terhadap diterbitkannya buku ini menurut Bang Jupe sebagai wakil presiden APPI apa, Bang? Ke pemain sendiri khususnya pemain ya, tapi ke fans-fans dan halayak-halayak masyarakat yang lain itu saya rasa mereka juga perlu tahu gitu. Sepak bola Indonesia itu seperti apa. Jadi bukan cuma sebatas pemain main bagus, pemain main jelek atau menang kalah, bukan itu. Jadi harapannya mereka beli, mereka baca, jadi mereka tahu sepak bola Indonesia tuh secara menyeluruh tuh apa aja sih. Industri sepak bola tuh udah sampai di mana kayak gitu. Terlepas dari perjalanan kita selama 15 tahun ini itu ya. Tapi mereka memang harus tahu sepak bola kita tuh seperti apa gitu dari POV-nya APPI kayak gitu. Gitu Mat. Iya, Kakak Boas lu tuntut-tuntut suruh main bagus. Siapa yang tuntut? Tidak akan berani saya. Kakak bos. Beraninya ke siapa? Udah gila. Beraninya ke siapa? Ke Barnabas Sobor. Berani saya. Yang ada-adaan. Sroyer. Yang ada-adaan Sroyer. Berani. Tapi Timo udah jadi PNS lu sama Wanggai. Oh iya. Ucapkan dulu lah. Hah? Ucapkan dulu lah Titus Bonai sama Petric udah jadi PNS sumpah. Sudah dilantik. Nanti ya. Nanti kita. Nanti kalau ada kunjungan. Oke, berarti kalian bisa dapatkan buku 15 tahun perjalanan APPI. Bisa langsung di Instagram APPI aja ya, APPI @APPI official. Yes. Official. Bukunya Oh, di ya. bawah, Bang. Sudah Oh, siap saya bawa. bawa. Kalau misalnya mau lihat bentuk fisik, tapi yang perlu dilihat sih sebenarnya isinya. Ini nih. Gitu.
Ada 2015 tanda stop di band ya. Iya. Ini. Oh iya benar. Sip. Nih. Tuh. Oke. 15 tahun perjalanan Asosiasi Persepak Bola Profesional Indonesia. Kunjungi Instagramnya. Instagram. Dan kalau mau mendapatkannya ke situ aja. Oke. Instagram APPI. Terima kasih. Kenapa dikantongin gitu? Buat saya. Buat saya. Enggak. Saya pikir buat saya. Taruh dulu, taruh. Buat kita Iya, ya ini ya. Iya. Nah, ini. Nah. Oke. Tuh, sekarang kita Karir Bang Jupe. Bang Jupe nih. Bang, gue pernah ketemu temen. Katanya ini temen SMA abang kayaknya atau kenal waktu kecil. Itu tuh Ahmad Jofrianto tuh kalau nggak jadi pemain bola itu jadi ustadz sih dia katanya. Itu benar bang? Masya Allah. Siapa yang Si Aul. 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 Aulia Rahman. Ya, timnas U15 bareng iya. abang. Nggak tahu kenapa dia bisa ngomong gitu. Kenapa dia ngomong Karena gitu? katanya Bang Jupe dari kecil udah soleh katanya. Dia mah kalau nggak jadi pemain bola udah pasti jadi ustadz gitu Bang Jupe. Karena sholat terus. Wah ini mah salah satu yang Sholat terus. Nggak ada yang Enggak, berani- begini Coach Ripan ya. apa? Sholat itu kewajiban, bukan syarat menjadi ustaz. Tapi bukan. Bang, makasih banyak. Tapi bapaknya guru ngaji Bang, bener nggak? Ibu. Tuh. Ibu guru agama. Oh, ibu guru agama. Guru agama. Guru SD, iya. Guru agama. Itu Iya, gara-garanya iya. mungkin dari kecilnya memang sudah Enggak. Pendidikan agamanya Iya, udah kuat, kuat. Oh kuat. iya. Sebenarnya beban jadi buat saya. Sebenarnya enggak lah, gitu masih jauh. Menuju ke sana harus ya, tapi masih jauh lah, enggak seperti itu. Mungkin dia melihat secara tampilan luar kayak gitu. Seperti itu mungkin. Kalau misalnya bayangin pemain bola kayak gitu, tapi enggak lah masih jauh lah. Tapi kalau nggak jadi main bola, abang jadi apa sekarang bang? Kira-kira Kok enggak jadi main bola? Pemilik tim bola. Gokil. tetap di sepak bola. Enggak, saya emang dari dulu ya sukanya bola gitu. Oh dari dulu. Berarti nggak ada planning lain dalam hidup dari kecil. Kalau bolanya meleset ya enggak. Selama ini enggak ada gitu. Oh. Sampai bener-bener saya mau main bola gitu. Dari SD aja emang udah pengen main bola. Sekolah di mana bang? Sekolah itu SD di Pamulang, ada SDI, Sekolah Dasar Islam waktu itu. Cuma sampai kelas 5. Terus kelas 6 pindah ke Ciputat di Kampung Hutan. Oke. Ikut sama ibu. Ibu ngajar di situ. Jadi dia karena dia ngajar di situ, dia tahu mungkin sistem pendidikannya kayaknya bagus nih buat anak-anak saya nih gitu. Maksudnya gurunya waktu itu memang strict banget kan gitu. Bagus lah. Jadi dia pengen anaknya tuh dapat ijazah negeri waktu itu. Akhirnya kelas 6 dipindahin di situ. Pas dipindahin, baru pindah mikir, gila gue gak dapat apa-apa selama 5 tahun sekolah di SD yang lama gitu. Karena memang belajar di situ setahun kayak wah bener belajar banget gitu. Jadi selama setahun tuh ngejar yang saya ketinggalan selama 5 tahun ya, ketinggalan selama 5 tahun gitu. Ya perkalian aja gak hafal kayak gitu, kelas 6 kayak waktu itu. Wah bener-bener akhirnya ya dapet ijazah negeri terus SMP ke SMP Negeri 1 Pamulang waktu itu. Nyebutnya Sleng waktu itu. Oke. Di Pamulang. Waktu itu. Mulai main bola yang ikut kayak turnamen kayak gitu di usia berapa bang? SMP kelas 3 itu di usia berapa tuh kira-kira? 15 14. Iya. 14 15. 15-14. Saya ke Bandung waktu itu, ke main di Sidolik. Ikut Piala Pengda Jabar karena kan waktu itu kan di Pelita ininya SSB-nya di Pelita. Oh berarti masuk ke SSB? SSB di Pelita. Oke. Di Pelita itu masuknya waktu itu Sawangan mungkin masih Jawa Barat ya. Kalau nggak salah Iya, masih iya. Jawa Barat Depok, ya. Jadi Pengdanya ikut Pengda Jabar di sana. Jadi pergi ke Bandung. Tuh nggak main sama sekali, alhamdulillah. Kenapa? Lapangan aja. Oh, dari Lapangan kecil- gitu kayak off-road. Dari kecil berarti udah masuk Pelita abang tuh. Pelita. Oh, Sebenarnya mau masuk Ragunan. Jadi waktu itu SD itu lulus, saya mau masuk Ragunan sampai minta sama orang tua tuh, Ari mau masuk. Saya dipanggil Ari kan, Ari mau masuk Ragunan aja lah, sekolah bola gitu. Itu SD, mau SMP, lulus SD ya, udah minta di Ragunan, emang mau jadi pemain bola gitu, mau jadi atlet. Tapi nggak dibolehin. Nggak boleh, nggak ada penerimaan untuk siswa SMP kelas 1 apalagi bola. Oh iya karena masuknya Gitu, SMA. kalau SMA Ragunan, dan iya. sistemnya kan seleksi atau dari diklat. Dulu kan masih ada diklat ya, Iya, diklat di daerah diambil yang terbaik dikirim ke Ragunan waktu itu. Ditolaknya seperti itu. Akhirnya tuh Pelita pilihan Akhirnya lah. ke Pelita gitu. Oh tapi orang tua nggak apa-apa tuh ketika minta masuk SSB. Nggak apa-apa gitu. Dukung-dukung aja. Alasan utama sebenarnya ibu tuh kenapa dukung, dia setiap pulang ngajar kan dari Ciputat ke Pamulang tuh lewat Ciputat kan.
Itu pinggir jalan. Itu pasti banyak anak-anak sekolah nongkrong. Hmm. Nah, dia nggak suka tuh ngeliat anak sekolah nongkrong ngerokok kayak gitu. Nah dia, anak gue jangan sampai begitu deh, kayak gitu. Yang penting dia enggak ngerokok, aktivitas dia harus positif kan. Nah, selagi dia main bola positif ya dia dukung, dia support aja, gitu nggak masalah. Jadi buat peralihan ya daripada Iya gitu. kayak teman-teman. Iya. Itu inspirasi pertama kali abang yang pengen bikin Bang Jupe pengen jadi pesepak bola itu siapa bang? Ngeliat siapa? Apakah ngeliat Persita? Apakah ngeliat TV Liga Inggris? Dulu saya Bang? suka Persebaya sebenarnya nontonnya. Nonton siapa yang bikin abang? Gua jadi pemain bola nih kayak dia nih. Edi Irianto dulu. Oh, almarhum ya. Iya, tendangan geledeknya gitu. Tapi secara apa namanya? Apa ya? Nggak terlalu sering nonton bola tuh. Nggak terlalu Nggak terlalu suka nonton bola sebenarnya gitu. Cuman kalau Persebaya main live pengen nonton gitu. Kalaupun memang nggak kalaupun mungkin memang nggak full game satu pertandingan gitu. Bisa Cuman memang bersentuhan sama Persebaya maksudnya. Tiba-tiba gitu. Iya. Di era itu Green Force kalau lagi Dream Iya. 97. Iya maksudnya Gitu. tapi kan di kalau bapak sukanya Persib. oh, Gitu. Bapak suka Persib, bahkan ngomong kalau main bola tuh kayak Robby Darwis kayak Oke. gitu. Kenapa emang? Nggak tahu kan, nggak tahu waktu itu. Udah tua tapi masih kepake di timnas, kata bapak gitu. Bapak suka sama dia, kebetulan bapak juga yang main-main kampung lah, itu juga posisinya juga stopper gitu. Oh, pemain bola juga. Main bola ya, bukan pemain bola, main bola. Pemain bola di Tangerang, pemain bola jago-jago udah fix. iya. Belakang rumah saya lapangan bola. Jadi kalau ngelirik di jendela tuh, kalau mau main bola ke belakang, lirik dulu jendela. Oh ada yang main baru ke belakang. Pantes pemain asing semua tinggal Tangerang ya. Iya benar. Iya. Pemain asing kan yang dari Afrika Pasti ke semua situ ya, kumpul iya, di Entah ya. Tangerang semua. Itu berarti mulai SSB di Pelita, SMP. Nah, mulai ikut lagi. Abang ke bawah timnas juga tuh. Ya, pas di Asiop waktu itu, usia 14. Udah pindah ke Asiop waktu itu. Oh, dari Pelita Iya, keluar dia pindah ke Asiop. Asiop waktu itu. Oke, di Asiop itu abang. Dia di Pelita tuh 3 tahun. Oke. Di 3 tahun terus pindah ke Asiop. Waktu itu kita kan ada piala ini ya, gawang C kalau nggak salah. Ada gawang A, gawang B, gawang C itu Remtar ya. Iya. Nah, waktu itu saya ikut di gawang C. Gawang C itu termasuk satu grup sama Asiop gitu. Dan begitu main Pelita dengan Asiop itu sistem scoutingnya bagus ya dia. Jadi ada beberapa pemain mungkin yang menurut dia bagus di SSB yang lain, dia akan tarik tuh ke timnya gitu. Termasuk saya waktu ditarik disuruh pindah ke Asiop waktu itu. Akhirnya pindah gitu ke mana? Ke Asiop. 3 tahun di Asiop. Udah masih tetap ikut gawang C itu di sana di Asiop itu. Ya makin tak terkalahkan Asiopnya. Waktu itu ada saya di belakangnya, saya Julian Kusuma Woi, Julian Kusuma. sama Irwan Wijasmara waktu itu di belakang. Oh, Irwan tuh Asiop ya. Asiop. Oh iya benar. Julian sekarang udah jadi pelatih di Persija. PSIS dulu. 16 ya kalau nggak salah. Apanya? EPA 16. Iya, Persija EPA Epa. 16. Oh, di Persija Epa. Zaman enggak, iya Persija Epa dulu pernah main di PSIS zaman Poras, main berapa kali? 3 kali apa? Patah lah. Ada Julian, bagus pemain muda dulu. Iya. Berarti abang tuh nggak ikut geng yang Persita justru ya, geng gerbongan Persita yang muda-muda saat Enggak, itu ya? setelah dari situ malah ikutnya. Karena saya sekolah di Ciputat. Saya sekolah di Ciputat. Waktu itu ada turnamen Popwil. Popwil, saya kan karena di sekolah di Ciputat saya harus mewakilin ini dong, Banten. Seleksi di situ. Ya akhirnya mereka lihat ternyata ada pemain juga nih dari sini kayak gitu. Akhirnya dari situ udah mulai aktif di Persita. Dari Popwil terus ikut Popnas baru sering gabung sama teman-teman yang di Persita, yang dari Persita Persikota, akhirnya diajak ke Suratin Persita gitu. Oh itu awal-awalnya masuk itu geng-geng Persita yang ketemu sama Rohmat Rembo waktu itu ada di Persita kalau nggak salah. Iya. Yang usia 20-nya di atas saya, angkatannya Bobby Satria waktu itu. Bobby Satria ya. Tony Sucipto, Bobby Satria Erlangga, dia itu kan di atas saya tuh. Nah, dari Persitanya ada teman namanya Rohmat, nah dia disuratin. Akhirnya ketemu dia, akhirnya ya lumayan sering main sama yang di Tangerang akhirnya gitu. Akhirnya di sana ini Iya, ya. Kiblat sepak bola aja pada akhirnya berpindah ke tim sana. pertama saya ya Persita gitu. Junior ya. Juniornya Persita Iya. gitu. Bang, tapi kapan titik abang yakin bahwa abang bakal jadi pemain profesional?
Kan itu kan titik peralihan tuh, ibu daripada anak nongkrong, mending sepak bola. Abang juga iya deh sepak bola gitu. Gak suka nonton bola juga. Nah terus berarti ini kan sebenarnya dalam tanda kutip iseng lah kan. Karena ayah juga suka bola ya. Iya, Titik di mana? Di Bandung juga cadangan kan? Udah main kan? Iya, pindah Depok waktu itu ikutnya. Iya. Oke. Nah di mana titik? Waktu saya Yakin? masuk timnas usia 20. Baru di Waktu- 20 itu? Iya, maksudnya kan di usia 14 ikut timnas usia 14 gitu. Terus cuma aktif di Suratin, terus di Popil Popnas gitu kan usia 18, usia 16. Nah, begitu masuk ke timnas 20 tuh kayak sayang gitu udah masuk timnas usia 20 kan sebenarnya jenjangnya lebih dekat ke timnas 23 terus senior gitu. Jadi merasa kayak wah ini kayaknya nih udah harus serius di sini kayak gitu. Waktu itu belum ke Thailand sih. Pas waktu itu masih mungkin kalau sekarang AFF kali ya, mungkin kalau sekarang di Thailand waktu itu. Di Palembang. Masuk di situ, tergabung di situ sama Peter Wade waktu itu pelatihnya. Oh, Itu asistennya coach Mama sama Om Ruli. Oke, Nah, ada Om Hadat itu sama coach Fahri. Tapi coach Fahri waktu itu senior sama 20 sama 23 gitu dia. Dua tim itu naik turun. Kalau untuk di 20-nya coach Mamak sama Om Ruli waktu itu. Buset, dari usia Waktu 14 udah masuk timnas ya. Iya, tapi baru yakin jadi pemain pro justru di 20. Dia maksudnya mau kemana lagi karena di usia saya waktu itu teman-teman seusia saya kan kuliah bang. Kalau misalnya saya nggak benar-benar fokus di satu, Tapi SMA itu, lulus. alhamdulillah lulus tuh. Karena banyak banget yang datang ke sini. Lulus. Kita tanya. Saya ujiannya di Thailand. Hah? Oh. Lagi timnas ya? Lagi timnas Asia Eropa, turnamen Asia Eropa waktu Berarti itu. semua yang ke Thailand tuh ujian di situ? Ujian di situ. Di satu ruangan di hotel Wih. yang kelas 3 waktu itu ada dari berbagai cabang karena itu kan ini semacam olimpiadenya pelajar-pelajar ya. Itu tuh di sana. Jadi dari cabang yang berbeda waktu itu ada di satu ruangan di hotel dibuat mungkin 13 orang atau berapa orang nggak banyak waktu itu. Ada yang dari tenis, ada yang mungkin dari atlet lain, termasuk bola yang paling banyak waktu itu. Yang pas Masuk udah kelas 3. Iya, Yang kelas dua saya ikut istirahat. karena itu kan sebenarnya wakilan sama pelajar dan yang mewakilin kan Ragunan, SMA Ragunan ya waktu itu. Nah, tapi dia seleksi dulu juga. Plus Untuk juga ya. pemain-pemain yang ada di Jabodetabek dia seleksi, diambil untuk menambal yang mereka rasa kurang di skuad mereka tuh waktu itu. Akhirnya dari 100 masuk saya doang. Jabodetabek. Tangerang abang doang nih paling. Jabodetabek. Jabodetabek. Tangerang Persita ngirimin 6 waktu itu saya, Pras, ada berapa, David, ada berapa 6 orang. Kira masuk, saya doang masuk di situ waktu itu. Yang seleksi Om Iwan, terus Om Maman Suryaman waktu itu, Coach Mamak sendiri, itu Om Ruli, ya ada datang dia itu. Tapi diwakilin sama Ragunan. Saya masuk di situ. Nah, terus karena kelas 3 saya ke mana? Ke Thailand, akhirnya ujian di situ. Gitu. Wah, itu pasti pengawasnya slow-slow itu ya. Iya. Justru Udah lain anak Indonesia slow atlet. Enak Enggak, banget ya. Enak banget ya. Belum enak ini kita tanya dulu. Gimana tuh? ya enggak, kita disuruh kerjain normal aja biasa gitu. Ngerjain. Ya kalian ya mungkin lebih slow ya, tapi tetap kita ngerjain sendiri gitu. Dan nilai kalau nggak salah nilai waktu itu tuh paling rendah kan 3,0 ya. Berarti kalau misalnya 2,99 aja udah nggak lolos. Nilai saya tuh 3,0 berapa, 3,0 berapa, jadi pas semua. Pas tapi lulus. Ya yang lain yang ikut saya lulus, yang nggak ikut saya nggak lulus. Mereka ngulang. Ada yang nggak lulus? Ada yang nggak, ada yang nggak lulus. ada yang nggak lulus. Ngulang harus. Waktu itu kan bulan sekitar Mei ya. Oh bisa ngulang. Ngulang, kan Yang emang bisa masih ngulang ada kan. ujian Susul ulang nanti, itu ya nanti di sistemnya. bulan November mereka ngulang. Iya, sistem Jadi ujian ulang dulu. Begitu ketemu itu kan pelajar ya, timnas pelajar. Nah di bulan September atau Oktober di akhir-akhir tahun lah kita kumpul lagi tapi untuk timnas usia 20 gitu. Orang-orangnya hampir sama gitu. Pasti kan orang-orangnya sama lah kalau memang usia iya. kita sama, Baik, orang-orangnya sama gitu. Ketemu di situ, terus bilang, Mat, panggilnya kan Amat mas itu. Untung gue ikut lu katanya. Kalau enggak gue nggak lulus kan. Jadi banyak yang dari bola tuh ada beberapa yang nggak lulus. Jadi harus ngulang sampai bulan November. Michel Nere ada nggak di situ? Michel di bawah kita usianya. Jadi Oh, dia itu dia yang- nggak ujian. Bukan yang itu ya. Tapi di timnas usia 20-nya ada. Oh yang U20 Iya, ada ikut. yang di timnas pelajar waktu itu ada saya, Irwan, Julian, Andro, Levandi Andro kalau nggak Levandi, ada. Ada dari Medan tuh banyak, ada Bapak, ada Rory, ada
Abdi, ada banyak yang kelas 3 semua ya. Yang Itu lulus semua. Julian, Irwan, Abdi, si siapa? Rory ikut saya semua tuh lulus semua. Tapi nilainya pas-pasan. Bang, Gitu. itu Bang Jupe kan nggak kuliah ya, Enggak kuliah. tapi Bang Jupe salah satu pemain yang dalam tanda kutip pintar gitu. Bahasa Inggris aman, public speaking oke, pengetahuan oke. Itu belajarnya di mana Bang? Di SMP, di SMA kan main bola juga nih Abang nih. Dia orang tua sendiri lah. Nah itu kita tanyakan. Kan guru. Ini guru ngaji, tapi bahasa Inggris. Kan pendidikan PGSD dulu mah bisa Ini ya, harus semua. semua ya, Umumnya. all around Iya. ya. Enggak, saya ya itu kan di sepak bola itu kan luas ya tuh, more than just a game tuh. Nah, lebih dari sekedar. Jadi kebetulan saya suka ya bergaulnya sama yang lebih senior dari saya lah gitu. Kayak Bang Popon, Mas Pepet, Bang Ridwan, Supardi dan lain-lain itu kan, Firman Utina, Bang Firman itu kan semua di atas saya semua kan. Mereka tuh rata-rata saya belum berkeluarga, mereka udah berkeluarga gitu. Dan mereka udah berkeluarga, buntutnya udah banyak. Saya baru nikah gitu. Jadi saya ngelihat apa ya? Role model. Iya, role model dari mereka gitu. Cara mereka ngomong gimana, cara mereka berinteraksi sama orang tuh gimana. Ngomong juga ke yang lebih senior, lebih tua tuh kayak gimana gitu. Ngomong di media kayak gimana. Terus banyak belajar dari mereka kayak gitu. Oh dapetnya di sepak bola pelajaran itunya ya. Iya gitu. Karena kan kalau Sebenarnya paling gampang loh di bola itu buat ya belajar apapun ya. Karena kan ya Karena itu luas lagi ya. more than just a game. Jadi luas gitu. Jadi kita bisa dapat apapun dari sepak bola. Dari Nah, pemain asing kita dapat pengetahuan ya baru termasuk juga. dari APPI juga kan. Iya. Dari di APPI kan kita banyak peluang, banyak kesempatan kita untuk ketemu sama teman-teman lain yang ada di Liga Indonesia kan. Nggak terbatas Liga 1, Liga 2, Liga 3 pun ada. Dan kita bukan cuman berkomunikasi, ketemu sama pemain, bukan. Kita pasti suatu saat bisa bakalan ketemu sama sama federasi, sama FIFPro. sama FIFPro, sama manajemen di klub-klub itu kan pasti kita bisa belajar dari situ. Satu saat pasti lambat laun kita bakalan belajar lah pelan-pelan gitu. saya tuh penasarannya karena ini Mat, karena Bang Jupe kan ada anak ya. Gue tahu dari kecil sering dibawa-bawa main bola kan. Kayak sekolahnya bener, terus ngomongnya bahasa Inggris tuh. Selera pendidikannya tuh bener gitu Bang. Maksudnya berarti kan Bang Jupe kemungkinannya dulu sudah dididik dengan baik gitu kan. Ternyata pas aku dengar tadi, gue cuma sampai SMA terus udah begitu main bola, pilih-pilih main bola gitu. Nah aku pengen tahu di fase mana Bang Jupe bisa bahasa Inggris, Bang Jupe bisa knowledge-nya bagus gitu. Itu tuh di titik yang mana Bang gitu? Pasca SMA atau Apa dari SMP? Udah gitu. pas memang main bola gitu. Oh, Cuma belajar di situ. iya. Sebenarnya Otodidak dong Bang. ya otodidak banget enggak, tapi ternyata tuh ya inget lah apa yang kita pelajarin waktu masih SMA, SMP. Karena SMP tuh ya mungkin sebenarnya saya kadang suka mikir gitu, ngomong ke anak-anak gitu, ngomong ke istri gitu. Mungkin kalau yang nggak jadi pemain bola, mungkin udah jadi pengusaha kali kayak gitu. Karena memang dulu pas SMP tuh lumayan lah gitu, nilai-nilai juga alhamdulillah lumayan gitu. Memang begitu udah mulai aktif di bola, itu mulai udah nggak karuan Bang. Jadi mulai nggak bisa ngatur waktu, istirahat juga mungkin kan pasti bakalan nggak semaksimal pada saat kita mungkin belum main bola gitu. Jadi pas saya belum benar-benar aktif ikut mulai turnamen, terus latihan rutin, udah mulai ikut training center training camp yang harus 2 minggu, 1 minggu kumpul sama tim, nggak sekolah izin. Nah sebelum itu masih oke-oke aja, tapi setelah itu memang udah nggak bisa jaga waktunya, nggak bisa gitu. Pas waktu saya usia 14 kita mau ke Thailand aja tuh kita di privatein latihan di sekolah tuh di mana? Di Cibubur waktu itu. Jadi homeschooling gitu ya. Homeschooling. Pasti pemain bola tuh awal-awal tahun ajaran baru pasti dia banyak yang izin. Pasti banyak. Karena akan ada kompetisi pada saat libur kan. Kadang mepet sampai tahun ajaran baru kayak gitu-gitu. Saya izin dulu pasti awal-awal tuh. Seminggu pertama pasti nggak masuk. Makanya di sini tuh udah banyak banget yang datang. Ya pasti masalah pendidikan. Bukan masalah pendidikan karena mereka yang pengen atau malas ya, tapi ya keganjal inilah gitu. Iya. Banyak banget itu, ada turnamen inilah, bertepatan ujian lah, atau sekolah pada akhirnya milih mau kuliah apa mau lanjutin bola gitu. Sangat jarang yang bisa milih dua-duanya gitu. Iya. Main bola sambil kuliah itu sangat jarang Iya. gitu. Itu masalah nggak sih Bang sebagai wakil presiden nih? Daripada kita tanya AI kan, harusnya mending tanya wakil presiden. Ya. Kapan tanya AI? Masalah sih sebenarnya, ya itu masalah, tapi tergantung pemainnya juga ya. Nah makanya di APP itu kita kan sebenarnya core tuh ada 3 tuh, yang ada edukasi,
proteksi sama solidaritas gitu. Nah tadi kalau misalnya pertanyaan Bang Mamat, ada nggak tuh masalah kalau misalnya pemain harus mutusin antara main bola atau sekolah, terus misalnya mereka mau jalan dua-duanya, sebenarnya bisa nggak? Ya sebenarnya bisa gitu. Makanya kita kan juga memfasilitasi itu. Ada beberapa program-program yang kita punya, udah kita lakukan untuk masalah edukasi itu. Kayak contoh masalah tadi pertanyaan bahasa Inggris gitu kan. Kita kan kemarin ada beberapa kali kita buat program kerjasama kolaborasi dengan ada salah satu badan itu ya, bahasa Inggris lah, Pusat gitu, bahasa lah. bahasa gitu. Kita ada ke beberapa klub juga kita tawarkan pemainnya, ada yang mau ikut nggak, ternyata ada banyak yang tertarik. Nah itu kan juga salah satu sebenarnya tanggung jawab kita sebagai APPI gitu kan, untuk pemain-pemain yang mungkin mereka mau belajar, mereka mau tapi mereka sulit nih gimana. Dari situ kan untuk waktu juga kan bisa disesuaikan gitu. Itu saya rasa tugas kita, itu kewajiban kita, dan pemainnya juga memang harus, ya mau nggak mau harus atur waktu juga gitu. Karena penting ya Bang. Penting. Sebagai seorang pesepak bola itu punya ilmu atau wawasan yang luas. Penting, Bang. Penting. Karena ya tadi more than just a game itu lagi. Karena sepak bola kan ya, kalau kita ngomong bola nggak mungkin kita cuman bahas bola, kita ngomong bola, setelah itu mau jadi pelatih aja harus ada yang kita kuasain ya, tadi bahasa itu, cara kita mau jadi manajemen nih, kita harus bisa nge-link ke yang lain-lain, kita harus bisa komunikasi dengan yang lain, itu kan butuh skill kan gitu. Kalau ini aku juga penasaran nih Bang, dengan kondisi Bang Jupe ya yang sudah dari kecil berarti masuk klub, masuk timnas. Tentu lampu sorot banyak gitu Bang. Terus secara keuangan tentu sudah cukup Financial freedom. dari muda ya. Badan six pack, ganteng. Apa yang membuat Abang secara karir tidak banyak berita miring Bang? Artinya Abang tuh cukup lurus Bang. Mungkin hanya beberapa orang yang secara karir lurus kayak Nasuha gitu, yang udah nggak ada aneh-aneh nih, udah Bustomi gitu. Nah, Jofrianto salah satu di wilayah itu tuh, orang yang secara karir lurus, jarang terkena berita miring, karirnya udah beneran udah fokus aja itu. Nah, lagi-lagi di usia berapa titik itu Abang udah gua nggak aneh-aneh deh hidup deh gitu. Tadi Coach Irfan ada ada sempat ngomong loh, ada mention nama ya, Nasua. Kebetulan saya U23 timnas satu kamar sama dia. Gitu. Jadi salah satu juga yang bisa mengarahkan saya lah waktu itu tuh. Jadi memang pentingnya kita ini ya, memilih Lingkungan ya? Lingkungan tuh memilih, bukan milih teman, kita nggak boleh milih Iya, teman, nggak tapi boleh. setidaknya ada memang sosok yang kita bisa contoh kayak gitu. Waktu timnas usia 23 sih saya sekamar sama dia ya. Jadi kayak masih aman-aman aja gitu. Mata saya miring dikit aja, mata gitu kayak gitu. Jadi kayak memang lingkungan tuh berpengaruh banget sama kita gitu. Dan tadi yang saya bilang, begitu saya udah jadi pemain profesional, begitu saya udah mulai terlibat di tim profesional, ketemu sama teman-teman yang lebih senior, saya rasa itu juga bisa kita ambil pelajarannya dari situ gitu. Tuh dengar. Anda kan juga terbukti. Apa? Sebelum kenal saya kan Anda begini terus. Gua kan gak six pack. Sebelum kenal saya kan Anda begini Oh, terus. ini Begini terus. Habis itu jangan. Oh, gara-gara Anda berarti Anda mau mengklaim itu. Aku tanya ya. Aku tanya ngapain tanya. Presentasi alkohol Anda menurun enggak ketika Udah ketemu saya? enggak. Iya, sebelum ketemu saya. Udah stop sekarang saya. Saya Alhamdulillah. Saya Desember akan umroh bersama Jenal Arif, orang-orang. Alhamdulillah. Habis saya umroh. Seru kali ya umroh. Kenapa lu pengen dapat? Masya Allah. Orang mau mention Bang enggak disebut. Nasuha apa lagi? Enggak, ini contoh. Kalau ini kan karena Bang Nasuha. Iya. Karena pertama. Masya Allah. Tapi bener kan maksudnya Bang Jupe hampir lu pernah Iya, pernah? enggak pernah. Mungkin kalau gua di Bang Jupe, wah sangat gampang mendapatkan apa yang Dan itu tuh terlihat di lapangan gak sih? kelihatan ya. Maksudnya terlihat juga di lapangan gitu. Apanya nih? Kedewasaan. Sosoknya. Jadi hal-hal di luar lapangan itu sangat mempengaruhi hal-hal dalam lapangan juga berarti Betul. Bang ya. Betul. Kalau kita memang secara diri kita udah secara emosional oke, di luar nggak aneh-aneh, di dalam juga ke bawah tuh. Di bawah. Tapi ya kadang atmosfer di lapangan tuh kan nggak bisa kita kontrol ya, nggak bisa kendaliin ya gitu. Iya, Tapi iya. yang perlu kita pahamin tuh sepak bola 90 menit gitu. Apapun bisa terjadi, tapi setelah itu ya udah gitu. Nggak ada, kayak contoh mungkin saya pernah ada
clash sama Bang Ismet, Bang Haji Ismet waktu itu yang di itu. Tapi kan itu cuma terjadi di selama 90 menit. Setelah itu udah nggak ada masalah apa-apa kayak gitu. Cuman mungkin tetap ya jadi concern juga buat kita, buat pemain juga yang lainnya gitu. Karena kalaupun kalau bisa mungkin kita bisa ngontrol diri kita, karena oke, kita bisa mengontrol selama 90 menit dan setelahnya, tapi kan yang di stadion kadang suka kepancing kayak gitu. Jadi memang benturan, clash memang ada, tapi kita juga harus menunjukkan kalau kita nggak apa-apa nih. Jadi yang di luar juga bisa melihat, oh ternyata memang ya nggak ada masalah, cuma 90 menit aja kayak gitu. Jadi yang di luar berpengaruh, kalau tadi Bang Mamat bilang berpengaruh di luar tuh kita seperti apa, itu akan berpengaruh. Sebagian besar memang iya gitu, tapi kadang ada variabel lain yang kita Nggak pernah tahu ya. yang kita nggak pernah tahu selama 90 menit itu. Dan kita memang harus benar-benar juga bisa kontrol benar-benar diri kita gitu. Iya. Zidane juga Iya. tiba-tiba Iya. tiba-tiba meledak kalau udah di urusan keluarga kan. Iya. Iya, benar. Berarti kalau sejak usia U23-an itu bergaulnya sama Nasuha yang gitu-gitu. Kemudian pas di usia cukup matang ada Bang Supardi, ada Bang Ridwan kali ya. Iya. Abang tergabung di Pelita waktu itu. ya sama Ya sama circle mereka lah gitu sama ya. circle itu, berarti itu yang membuat emang akhirnya nggak aneh-aneh lah gitu. Iya. Waktu itu saya mutusin nikah muda juga kayaknya sangat berpengaruh sih. Tepat Gitu. itu ya. Sangat tepat. Ya, makanya saya senang tuh waktu Beckham mutusin dia nikah. Itu mungkin ada sebagian orang yang bilang jangan nikah muda kayak gitu. Ya kenapa enggak gitu? Kalau kita merasa kita udah mampu secara finansial, mungkin kita udah mampu secara ya jasmani, kita juga rohani juga itu bisa mampu gitu kan. Kenapa enggak gitu. Saya rasa sih itu sebagai proses pendewasaan laki-laki ya. Mereka memutusin buat nikah muda itu udah. Waktu itu makanya pas saya di usia waktu itu saya 23, saya mutusin nikah di usia itu ya, saya rasa. Nah, mulai dari situ mulai proses pendewasaan tuh pelan-pelan tuh kebentuk gitu. Nah, makanya buat kayak Rahmat Irianto ternyata dia udah nikah tuh saya wah seneng, bagus lah gitu. Beckham nikah wah bagus lah. Karena pasti mereka banyak belajar kan. Selama ini cuman dari sisi mereka aja nih, mereka ngambil keputusan cuman yang penting mereka gitu. Tapi setelah udah nikah kan ada hal yang harus mereka pikirin. Mereka mau berbuat sesuatu, komunikasi dulu sama istri gitu. Ngomong sama istri mungkin nanti ngomong sama keluarganya, orang tuanya. Nanti ada pendapat lain yang mungkin beda. Akhirnya keputusannya tuh nggak cuma keputusan kita. Mungkin sebagai orang anak-anak muda, kadang keputusannya masih lebih ke apa ya? Ke ego, emosionalnya lebih tinggi dibanding memang. Yang kadang mungkin ada keputusan yang harus kita ambil sebenarnya nggak bagus, tapi kan mungkin masih muda, kita ajar aja. Tapi kalau ternyata mungkin kalau udah nikah mungkin ternyata akhirnya jangan ya, ada yang ngeredam gitu. Saya rasa itu sih. Iya. Apa yang menurut Abang hal faktor paling tinggi yang buat Abang bisa sukses 4 gelar ya? Ya, 4 gelar di Liga Indonesia, timnas cukup lama, dari usia dini juga udah timnas U20, U23. Apa faktor paling tinggi ya menurut Abang? Ya saya bisa ini karena faktor ini. Kalau saya sih lihat selalu ke atas ya kalau saya itu. Jadi saya lihat pasti orang yang pencapaiannya tuh jauh lebih di atas saya. Jadi pasti kan kita bakalan merasa kurang gitu. Selalu merasa kurang. Merasa kurang waktu itu. Untuk hal itu ya, prestasi terus kayak mulai karena dulu waktu yang flashback lagi ke usia saya di usia 20 waktu itu. Saya lulus SMA itu kan saya bahkan pengen masuk Ragunan pada saat lulus SD. Masuk Ragunan ternyata nggak jadi karena terbentur tadi regulasi dan lain-lain itu. Tapi begitu ada kesempatan untuk masuk Ragunan, begitu lulus SMP sekolah di Ragunan gitu, itu ternyata ada kesempatan itu. Jadi Om Kun waktu itu ngomong ke staff tim di Asiop, manajemen di Asiop itu, saya mau Jupe, Ahmad, Julian sama Andro Irwan itu untuk masuk ke Ragunan. Itu saya mau dia gitu, paket lah. Tapi ternyata nggak sampai ke saya infonya. Gitu. Jadi mereka masuk ke sana, saya enggak gitu. Sebenarnya dari situ kayak kecewa pasti gitu. Terus saya lihat, saya mikir ya, saya mikir di sini
Dan nanti sampai ketemu di timnas deh. Nanti juga di timnasnya ketemu bareng ya. Akhirnya timnas 20 bareng ketemu mereka gitu. Jadi itu beneran selama 3 tahun tuh saya ngejar yang mereka dapat di Ragunan pasti kan beda kan. Di mereka kan main bola sekolah. Saya ya sekolah, main bolanya malah porsinya pasti sedikit. Mereka banyak porsi di main bolanya lebih banyak gitu. Jadi saya coba ngejar itu. Jadi setiap pagi tuh di belakang rumah kan lapangan. Saya setiap pagi tuh pasti jogging, pasti latihan sendiri lah kayak gitu. Buat ngejar itu. Nanti ketemu di timnasnya. Alhamdulillah di U20-nya ketemu. Jadi saya merasa kalau gua nggak gini, gua ketinggalan nih sama dia kayak gitu. Jadi sekarang pun masih gitu. Mas, di umur segini itu pun iya, masih. karena ya kalau saya nggak menjaga diri saya untuk tetap fit ya gitu, saya nggak bisa bersaing sama yang muda-muda gitu. Maksudnya nggak bisa mengimbangi mereka gitu. Kalau ditanya kuat, tapi kan tetap aja kuatnya batasan umur saya gitu. Saya kuat, yang anak-anak usia 20, usia 23 juga kuat, ya kalah lah. Metabolisme dia pasti beda kan. Tapi kan mereka beda iya, kan. tapi gitu. kan mereka masih ngejar banyak hal, Bang. Abang mau ngejar apa lagi? Saya Iya. banyak yang masih kejar. Selalu merasa kurang itu penting ternyata. Penting ya. Ternyata penting banget. Penting, iya. 87 tuh last man standing nih itu karena di Bang Jupe angkatan 87 tinggal. Iya. 3 Dado kan masih ya angkatan pelita lah ya, angkatan pelita 87 ke 89 masih ada Dado masih main Bang Jupe. Sisanya memang udah Ferdinand udah enggak kayak gitu. Ya, Rizky Novriansyah udah kemana? Julian udah nyanyi. Julian udah udah anak band. Anak band. Julian Kaisar. Waduh. Wan. Iya, Wan. Iya, Wan. Victor Igboneva itu 8 berapa ya? Dia 85 apa 86 ya? 85 atau 86 berarti. Iya, Oh, dia lebih tua ya? Iya, beda Lebih tua, 1 tahun iya. 2 tahun. Bang, kenapa kalau merantau dari Tangerang ya, berarti kan ke Sriwijaya Abang merantau ke Bandung merantau hitungannya. Kenapa Abang selalu memilih tinggal di mes, tidak di hotel atau cari kontrakan sendiri, Bang? Emang istri saya nggak pernah mau ikut. Istri saya nggak pernah mau ikut. Gitu. Dia orang rumahan, anak rumahan. Istri tetap di Tangerang aja. Di Tangerang aja. Dimanapun saya main pasti dia di rumah nggak ikut. Di Palembang hampir 5 tahun di Palembang, ya hampir 5 tahun ya. 4 tahun berturut-turut, terus tahun 2016 saya balik lagi kan tuh. Jadi 5 tahun itu nggak ikut saya. Bahkan waktu itu baru punya anak 1 gitu, belum sekolah kan. Harusnya Susah banget tuh Abang gitu. jauh. Enggak, saya pulang tuh. Itu makanya maksudnya. saya selalu pulang terus, dimanapun masih pulang. Kenapa tidak Gitu. memilih apartemen atau ngontrak rumah, Bang? Enggak, karena kenapa di mes? rame gitu, enak ketemu, setiap hari ketemu sama teman-teman gitu. Terus suasananya kan pasti lebih mana ya, bondingnya lebih dapet juga sama yang muda-muda gitu, mungkin sama yang lain. Jadi lebih ke situ sih. Kecuali kalau istri Gitu. ikut ya. Kecuali istri ikut. Dan bahkan kalau pun istri ikut, kita juga janjian. Kayak di Bandung itu waktu saya di Bandung sama Bang Haji Ridwan, Bang Haji Pardi, Bang Firman, itu kita janjian gitu. Keluarga datang nggak? Masih liburan misalnya. Datang ya udah kita janjian. Jadi kita bawa semua bareng-bareng liburan, sekalian liburan ke sana ke Bandung gitu. Di waktu di Palembang juga kan kebetulan kita sama-sama terus juga sama gitu. Itu sama ya Bang Firman juga nggak pernah mau di Enggak. Mereka tuh di mes terus. Di mes Firman, sama. Ridwan, Supardi, Jupe. Karena suka nongkrongnya kali ya. Suka Iya. ngumpulnya Ya, kali ngumpul aja, suka ngumpul gitu. ya. Iya. Beda kalau ini bukan introvert nih, masalah ekstrovert. Jadi kalau rame energinya keluar. Energinya keluar. Energinya keluar. Terakhir berarti Abang penghuni terakhir dong. Udah Bang Ridwan nggak ada, Supardi nggak ada. Ya, enggak ada. Saya aja. Terus sama siapa? Geng mes. Kakang, Robi, Oh, sama anak-anak muda. Shevan, anak muda semua gitu. Hmm. Nama anak-anak usia 18, 20, 21 gitu. Udah. Tapi abang Bareng. itu nggak masalah juga kan ya dulu abang jadi pemain muda gitu. Oke lah, pasti akan nunduk melihat senior dan lain sebagainya. Nah giliran abang jadi pemain senior, abang itu nggak rasa apa ya nongkrong dengan Beda dimensi. jauh di bawah abang itu sesuatu yang nggak menarik. Enggak ya. Gimana ya? Udah beda aja mungkin cara kita gimana ya? Sosialisasinya udah beda gitu. Kalau yang muda-muda sebenarnya lebih unik gitu, apalagi anak-anak yang sekarang gitu ya. Anak sekarang ya kita harus ngikutin dia, kalau nggak ngikutin mereka ya kita nggak ada temennya. Berarti abang yang adaptasi. Adaptasi lah, kita kan numpang di dunianya mereka, Bang. Jadi tapi kita pelan-pelan, maksudnya kita adaptasi ke mereka, tapi ada suatu hal yang kita rasa ini udah lewat batas nih, kita tegur, kita kasih tahu kayak gitu. Dan kasih tahunya pun nggak yang langsung kita ngegas gitu, nggak yang gitu, karena yang ada malah mereka lihat kita kayak
apaan sih lu kayak gitu kan harus pelan-pelan. Soalnya itu ada Azikri waktu itu kan yang waktu tim juara 2024 kan. Kakang itu hand Beckham itu muda-muda semua coy. Itu Bang Jupi ngobrol gimana coba lu bayangin gak ngobrol sama si Etam gitu. Tapi kalau bisa adaptasi Pak Aman. Kalau bisa adaptasi usia berapapun masuk. Tapi saya baru menyadari Bang, pentingnya sosok Bang Jupe sama Iqbal Nevo ketika juara yang 2025 Bang. Itu ternyata penting ada sosok senior walaupun ya tidak dalam minute play nggak banyak ya. Cuman senior di ruang ganti dan di luar lapangan itu ternyata kudu begini ya gitu. Kenapa tim nggak banyak misalnya pakai anak muda semua itu jarang ada yang sukses banget. Karena ternyata butuh senior itu Abang Jupe merasa gitu juga nggak sih waktu di tim terakhir aja juara 2025 ini. Kondisinya aku tuh ngerasanya Bang Jupe sama Iqbal Nevo ngejagain tim ini banget nih. Ya kita juga harus sadar diri juga karena gitu. Jadi kalau misalnya kita masih punya ego untuk gue masih bisa main, gue harus main kayak gitu, itu yang mungkin yang harus kita singkirin gitu. Jadi kita tuh ada di situ tuh ya sebenarnya buat gimana ya, buat nunjukin juga gitu kalau lu bisa berkontribusi besar, lu bahkan bisa juara gitu, nggak harus main gitu. Karena orang mungkin bakal selama ini mungkin melihatnya cuma kontribusi besar tuh buat pemain yang mungkin main ya di lapangan, mungkin yang secara minute of play-nya mereka banyak kayak gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi lu di situ sebagai sosok yang bisa menjadi contoh buat mereka aja itu udah kontribusi yang besar kayak gitu. Adanya saya, mungkin adanya Victor di situ di usia kita yang mungkin nggak muda lagi, tapi kita masih bisa latihan bareng mereka dengan porsi yang sama, dengan intensitas yang sama, durasi yang sama, kita bisa latihan bareng mereka. Bahkan mungkin terkadang di beberapa momen latihan kita bisa lebih dari mereka. Itu kan sebenarnya memicu mereka buat wah Bang Jupi aja bisa, wah Victor aja bisa, masa gua enggak gitu. Akhirnya kan mereka jadi lebih mempunyai keinginan untuk ngasih di luar kemampuan mereka kayak gitu. Dari situ kan akhirnya pelan-pelan kemampuan mereka juga meningkat kan. Persaingan yang sesungguhnya tuh bukan cuma di lapangan kan, di latihan gitu. Jadi maksudnya di latihan bukan di pertandingan. Jadi kalau misalnya di setiap latihan kita udah berkompetisi dengan baik, hasil dari kompetisi internal yang baik di latihan tuh pasti kan Nular ke match ya. Iya, ngeluarin pemain-pemain yang memang yang terbaik dari hasil kompetisi yang terbaik di latihan kayak gitu. Role model nge-lead versi Abang tuh siapa Bang? Nge-lead tim itu Abang tuh nyonteknya dari siapa sebetulnya? Dalam nge-lead satu tim. Karena banyak tuh leader yang Abang pernah berinteraksi. Iya banyak banget. Banyak. Ya, contohnya kayak Bang Firman, Bang Haji Ridwan, Bang Popon, itu kan sosok-sosok yang lama mungkin ya saya bareng sama mereka. Itu mereka punya cara dan gaya masing-masing lah dalam memimpin teman-temannya, rekan-rekannya gitu. Itu yang saya contoh. Pantesan Sriwijaya aja juara waktu itu susah banget dikalahin ya, itu leader semua cuy dari belakang ke depan itu. Kecuali Persipura yang bisa kalahin. Tapi kita juaranya waktu itu. Iya benar. Depan kayak Bagam situ udah leader mentok itu mah. Belakang Ferry, ada Nova Arianto. Di tengah Bang Popon, Bang Firman, Samsul. Hilton belum bahkan ya? Hilton ya? ada. Itu ada. Hilton. Wah itu mah Lim. bener Lim. Bener kasar tadi gak usah di lead juga ini mah. Gak usah atur aja udah. Merem. Udah. Mau ngapain hari ini? Enak banget jadi pelatih kayak begitu ya. Materi kayak gitu ya? Iya. Langsung kalian mau gimana? Bertahannya gimana? Nyerangnya gimana? Oke, sayap apa tengah? Sayap, oke. Aman ya, aman. Aman gak kerja. Tapi kan emang gitu kan, Mas Kas waktu itu gitu. Cara metode pendekatannya gitu memang gitu. Kita mau latihan apa nih kayak gitu. Memang bener-bener lihat dia gimana caranya menjaga mood pemain-pemainnya kayak gitu. Mas Kas tuh. Dan itu yang cocok untuk Sriwijaya saat itu ya. Iya. Pola itu ya. Karena susah banget ini bintang Kalau dikerasin leader ya. semua memang susah banget sih. Skill memang di atas rata, tapi kalau nggak kompak kan buat apa juga gitu. Ya kayak Madrid lah gitu kan. Iya. Kalau nggak kompak ya sama. DNA-nya tuh udah lama sebenarnya, bukan pas saat juara di 2012-nya. 2012-nya. Dia tahun sebelumnya. Karena kan pemainnya kan nggak banyak berubah dari 2011, 2010 itu. Iya. Dari situ nggak banyak berubah. Kita cuman ambil Siswanto, Coach Nova sekarang, terus Hilton
Cuma beberapa waktu itu yang kita ambil buat nambel yang kosong-kosong lah. Iya. Tapi squad ininya tuh Fondasinya ini ya, tetap, ya? fondasinya tuh dari 2011 tuh udah jadi waktu zaman sama Ivan Kolev. Oh, Itu, oke, fondasinya udah dibikin ya. Sama kayak 2014, 2013 ya kan nggak banyak materi yang berubah. Iya. 2024 kita back to back. Tapi 2023 kita juara itu kan materinya kan sebelumnya Di zaman Mila. zaman Luis Milla, zaman Robert udah ada, nggak terlalu banyak yang berubah gitu. Jadi sebenarnya prosesnya tuh panjang gitu, nggak pada saat tahun itu aja. Kecuali tahun 2025 insya Allah kita juara, nah baru tuh. Iya, tapi itu Mungkin hampir syarat sebagian besar menjadi banyak. juara sih di Indonesia. Persipura juga melakukan hal yang Iya, sama kan dengan itu. Fondasi lama ya. Iya. Fondasi itu dibongkar pasang, ada yang mau keluar, oke cari gantinya. Udah gitu doang. Kalau nggak salah juga zamannya kerangkanya tuh yang kerangkanya yang bikin kan juga Kolev kan, Ivan Kolev. Betul, kan? betul. Iya, dari situ. RD dulu. RD ya. RD, Nah, dari RD situ. nanti baru Kolev. Yang 2005 Habis ya? itu Coach Jackson udah Mhm. itu udah selesai Wah, tuh. ya, tinggal metik Tinggal metik ya, gitu. ya. Yang Hamka bilang gak usah main bola nih, mah oper ke depan aja. Iya, Saya nggak capek saya. Saya nggak capek main di Persipura. Iya. Oke, kita masuk ke Ultimate Team. Tim. Iya, sebagai calon pelatih masa depan. Udah lisensi lo. Lisensi. Lisensi apa Bang sekarang Bang? B. Udah B. Bentar lagi. Udah B. Seangkatan sama itu ya dia Sangga. Iya. Ya enggak. Kemarin sama Dias bareng. Bentar lagi. Itu udah bisa Liga 2 ya? Liga 2. Liga Udah bisa ya? Iya. Masih pengen Pro baru main Liga nih. 1. Bentar lu Bang, masih pengen main sampai kapan Bang? Kalau Lebihin Bima Sakti sih kalau menurut saya Bang. Bima Sakti Bima Sakti kita lihat 41. lihat nanti lah. 41 42. 2 Terus Tommy udah tuh nyerah tuh dia enggak dapet 41. Nah, ya nanti lah. Lanjut aja Bang, lanjut dulu. Insyaallah. Lanjut kayak King Kazu. Singkat saja. Berapa? 54. 57. Malu-malu juga. Karena Bang Jupai calon pelatih, kita suruh Bang Jupai bikin ultimate team-nya Ultimate team. terdiri dari apa ya pemainnya? Yang pernah bermain bersama sih. Atau 11 lawan. 11 Yang lawan aja, yang- 11 lawan ya. Yang menurut Yang Bang tidak Jupai- pernah main bersama ya, Yang tapi tangguh. yang Tidak pernah main tangguh. bersama. Iya, tidak pernah main bersama. Ya kalau Jadi Bang lawan. Firman kan, Bang Firman Supardi udah Udah pernah main bareng bersama dulu. itu nggak bisa masuk tuh. Ini lawan yang tidak pernah bermain bersama yang selalu jadi lawan. Wah cocok ya benar. Ya, Yang Bang 11. Jupai ngerasa ini tangguh juga nih Ini orang-orang tangguh sebagai seorang back nih Iya, biasanya. iya. Yang belum pernah main bareng Bang Jupai berarti. Ya bagus. Iya, yang tidak pernah bermain. Bagus. Oke, Aduh, sulit. penjaga gawang. Yang belum pernah Belum main bareng. pernah. Belum pernah bermain dan ini tangguh banget nih anjir kalau lawan dia susah banget nih dibobol. Siapa yang belum pernah main bareng? Markus ya. Marcus belum Horizon. pernah waktu itu, belum pernah mainnya. Oke. Oh, ada situ ya. Ya, Ada. back kanan. Belum pernah main bareng. Iya, dan sangat tangguh. Aduh, susah. Haji Ismet tuh. Ah, iya Haji. Haji Ismet. Haji Ismet. Tangguh Sama. ya, tangguh ya ini. Sofyan. Back kiri. Yang belum pernah main bareng ya. Iya. Bek kiri. Mahyadi udah. Oh, Mahyadi Sriwijaya ya. Udah Sriwijaya. Susah juga belum pernah bareng. Nasuha udah. Yang Karena banyak juga yang pernah main bareng gitu. Iya. Setiap tadi saya mau bilang Ruben pernah di Bayangkara sama Pernah. saya. Oh iya Ruben. Oh Ruben Bayangkara Iya, Bang pernah ya. di Bayangkara sama saya. Ricky Fajrin. Oh Ricky Ricky Fajrin. Belum pernah sama dia. Bali United. Ya. Tangguh Oke. benar. Nah, back nih yang Asing juga boleh Bang. Asing juga boleh. Legion asing yang pernah main. Kalau lihat ini, aduh, ini mas striker saya susah ini. Saya harus taruh Hamka di situ, nggak pernah main bareng sama saya. Gak pernah. Nggak pernah. Hamka Hamzah Nggak sering pernah. bergonta-ganti klub tapi tidak pernah Nggak pernah. ini ya. Oke. Satu Termasuk lagi. salah satu saya pengen sebenarnya main bareng Hamka tuh, tapi emang belum pernah. Belum pernah ya? kesampaian bareng. Cap, Gitu. kembali lagi main dulu semusim gitu, Dia bareng-bareng. Dia Nah, kemarin di Sulcata. dia kemarin juara di Sulkata. Sulcata. Oh, Jadi iya. striker 2 gol gila emang. Aku lihat videonya. Gila, itu orang winning mentality-nya emang Harusnya striker tukaran nama Jamul itu harusnya dari awal sih. satu back Center lagi. back satu lagi. Belum pernah bareng ya? Iya. Yuran ya sekarang. Yuran Fernandes. Yuran. Masih oke ya. Piala Dunia coy, ini coy. Pentar dia. Iya. Yuran. Di timnas. 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 Inti. Piala Dunia. Iya kan main Piala Kita kan Dunia. juga hampir. Tapi kita kan juga kita. sama, kita juga kan. Iya. Iya. PSM itu spesialis pemain asing yang main di Piala Dunia loh, Ali Kadafi. Ali Kadafi benar. Iya kan, siapa lagi timnas Togo ada 2 orang tuh. Iya. Itu main juga main di PSM Piala Dunia. Iya. Iya.
Emang spesialis kayak PSM nih. Central midfield. Ini bisa ini nggak random, nggak urutannya nggak Bisa langsung. bisa boleh. bisa. Apa Mau dulu? striker dulu misal boleh. Striker tuh saya taruh ini Boas. Kakak Boas Boci. Salosa. Boas. Itu gelandangnya pernah main bareng banyak, pernah main bareng. Nah kalau ini biasanya main bareng terus nih ya kalau gelandang muter. Oh Zah. Zaran. Rangga. Ya, AM. Iya. Zara. Wah, ini dendam-dendam Sriwijaya nih kayaknya nih. Jawaban persaingan. Setelah 2007. Iya. Bang Jupe kan generasi Kalau keduanya. Persipura sih banyak tuh. Bisa di situ ada Ian. Right wingnya sayap kanannya Ian. Kabes. RW. Ian Kabes. Ian Luis Kabes. Ian masih main nggak musim ini? Masih. 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 One man one club. Masih main ya? Masih. Ian Kabes. Masih main. Ian juga nggak banyak ini ya, nggak banyak teriak di sepak bola nasional, udah main bola aja. Iya, kadang Persipura terus kan, maksudnya Iya. hanya di Persipura kan. One man club ya. One man One Man club. Club. Siapa bang? Mau kiri mau tengah dulu? Tengah dulu aja. Boleh. Aduh, tengah tuh Lim ya udah pernah main bareng. Bareng. Popon udah pernah main bareng. Bustomi pernah ya? Bustomi Arema pernah main bareng. Gitu. Pernah. Yang jago-jago tuh pernah main bareng semua ya. Yang asing kan banyak. Asing ada ya banyak asing. Iya. Saya Gustavo. kayak suka ini. Saya tadinya mau taruh si ya Gustavo bisa. Saya tadi mau taruh si ini. Siapa? Beto, tapi ternyata saya udah pernah main bareng Beto karena waktu lawan Beto tuh kayak susah banget waktu itu. Pas masih di Arema. Ternyata 2016 kan saya bareng sama dia. Oh iya. Beto. 2016 di Sriwijaya bareng sama Beto. Oh iya ya. Oh iya Sriwijaya benar. Beto kan datang. Iya iya benar. benar. Iya. Tapi Gustavo tuh Gustavo. Gustavo Lopez. Yang Persela. Iya. Iya, benar. Persela. Satu lagi DM. Nih DM banyak banget abang udah pernah main bareng ya. Banyak, ya. Mas Har udah. Har. Eka udah pasti. Bang Jupe sendiri Patrick, DM. Manggai, Nah, Manuel tapi Manggai pernah. Kalau Eka abang lihat pernah. DM ini kayak Susah nih. Atau gelandang nih. Canggih nih orang. ini kayaknya sama saya deh atau di atas saya nih gitu. Ya saya pasti harus taruh dan memang kemarin aja sempat main saya bareng sama beliau nih di Semarang waktu itu. Mas Bima. Bima Bima Sakti. Gitu. Di usianya waktu itu udah mulai kesini tetap masih bisa. Iya 2014 Seger juga lah gitu. masih 8 besar Seger. lawan Mas Bima ya. Iya. Benar. Satu lagi Bima Sakti. LW. Siapa bang? BP udah pernah main bareng belum? Belum. Buas saya taruh di left wing. Situ saya taruh Mas Mas BP. Gonzales sudah pernah ya waktu Udah di Persib ya? Enggak pernah. Enggak. Gonzales ke Persib. Enggak pernah. Bang Jupe enggak ada ya? Masih Enggak, saya masih di Pelita. Di Pelita. Iya. Terus ke Sriwijaya. Pelita tuh berarti itu ya bang, cikal bakal paket juara di Indonesia ya. Siapa? Itu Si- geng Pelita itu. Iya. Akhirnya di Sriwijaya juga juara, di Persib Ya juga 4 juara. orang aja sih. Ya Aji Ridwan, Aji Pardi, saya sama Bang Bang Firman. Firman. Aduh. Paketan tuh udah. Sebenarnya nggak paketan, cuma kebetulan pindahnya bareng. Akhirnya dibilang paketan. Kebetulan juara di Sriwijaya, terus ke Persibnya juga juara. Oke, satu Super super sub. Super Sub, Yang tidak belum pernah bermain bareng dan sangar sekali. Samsul Arif. Samsul Arif Del Muni, Piero. bener Del Piero. Oh iya waktu Samsul Belum Arif ke pernah. Bandung, abang ke. Iya, nggak Oh, bareng. enggak ada ya. Nggak ada. Oh iya bener. Oh di Manajer, harus ada manajer. Pelatih. 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 Pelatih yang belum yang pernah. belum pernah melatih dan Coach Erde. aduh ini pelatih ini bagus. Coach Oh, Erde. Coach Erde belum Nah, pernah. Belum pernah Coach Erde. Di Pelita enggak ya? Enggak, di Pelita enggak, di Sriwijaya juga enggak. Ah. Gitu. Oh ada juga berarti ya irisan-irisan yang akhirnya nggak bareng. Enggak ya. bareng, Nggak enggak bareng. bareng. Ngerasain ini deket Kita gitu. pikir Iya, Coach Erde iya. itu pernah hampir seluruh pemain yang Di Indonesia tuh pernah iya, sama Coach Erde. yang top di Indonesia tuh pernah sama Coach Erde. Oh, bang juga ternyata. belum. Ya benar. Siapa kapten tim ini bang? Kok kapten timnya? Iya. Mas BP lah. Bambang Pamungkas. Iya. Oke. Ada yang mau diganti? Keingat siapa gitu atau mau di lock? Enggak. Oke. Ini emang pemain-pemain yang saya pengen waktu itu main sama mereka gitu. Oke. Belum kesampaian Belum aja. kesampaian sama mereka gitu. Siap. Oke, inilah dia ultimate team dari Bang Jupe. Bang, kita juga ada SSB. Sobat Berapa Sport yang penelpon? bertanya
ada 3 penelpon yang 3 akan bertanya penelpon. langsung kepada Bang Jupe secara interaktif. Secara langsung ya. Oke, yang pertama kita sapa dulu. Halo. Coba, halo. 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 Oke. Halo, ya. Halo, dengan selamat siapa? sore, Bang Mamat, Bang Ripan, dan Bang Jupe. Iya, Ya. dengan Gimana kabarnya, siapa? Sehat, Bang? Sehat, Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Oke. Siapa namanya? Nama saya Alvin, Bang, dari Purwakarta. Dari Oke. Purwakarta. Purwakarta. Alvin, Oh, botoh. passwordnya. Podcast terbaik sepanjang masa. Bagus. Sudah tahu di sini. Tanpa Pin, disebut. coba 2 pemain Purwakarta selain Salim dan Eka siapa? 2 pemain terbaik Purwakarta. Ada pemain muda, Bang. Siapa? Restu Muhammad Akbar dari Persijap. Oke. Oh, satu lagi. Dan juga Ardi Ardiana sama di Persijap juga, Bang. Wih, Tapi dia aslinya Garut, tapi lama di Purwakarta, Bang. Persijap Jepara. Waktu Persipura juara di Jepara, kamu ada nggak di stadion? Kan dia Tidak, Bang. Purwakarta. Saya tidak tahu. Kan dia Purwakarta bukan Persijap. Gua tanya Oh, dia Purwakarta. Purwakarta. Oh, Purwakarta, Purwakarta. bukan Jepara. Oh iya, tapi hafal pemain Jepara ya. Karena pemain Purwakarta ini main di Salim Jepara. Ali Idrus itu Purwakarta. Purwakarta. Purwakarta, Bang. Ada satu lagi padahal ya. Siapa? Sahar. Sahar kita. Ya, betul, Bang. Itu dekat stadion. Rumahnya. Oh, Bang oke. Sahar Ginanjar. Oke. Alvin mau tanya apa buat Bang Jupe? Boleh, sebelumnya Assalamualaikum Bang Jupe. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau bertanya, Ya. di umur berapa Bang Jupe bakalan berhenti di dunia sepak bola? Pensiun gitu, Bang. Siap. Oke, siap. Nanti akan Kak, dijawab Bang langsung? Jupe. Enggak. Nanti. Oh, nanti. aja. Oke. Siap. Oke, makasih Alvin ya. Oke. Makasih, Terima Alvin. Bang. Sampai ketemu Sampai- minggu di stadion. Siap, mantap. Mantap. Siap. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oke, itu penelpon pertama. Kita ke penelpon kedua langsung. Hah? Nah, masuk dia. Siapa ini? Halo. Halo Bang, Halo, dengan siapa? dengan Mesul Bang Mesul. Di mana Mesul? di Rawamangun. Nah, Oh, bangun. Bangun. Passwordnya. Eh, Podcast 77 podcaster terbaik di dunia. Sudah hafal. Saya senang kalau kalian sudah mulai tahu gitu tanpa. Silakan Mesul, pertanyaan untuk Bang Jupe. Paling gini Bang, Bang Ya. Jupe kan jadi pemain profesional, pengalamannya udah banyak banget nih ya. Udah ketemu pelatih-pelatih lokal atau asing lah ya. Nah, ada nggak sih Bang pelatih lokal atau asing yang random gitu, yang bukan gak jelas sih, maksudnya random aja, lucu gitu permintaannya. Lucu, kocak-kocak ya. Kocak ya. Iya, iya, iya. Iya, gitu sih Bang. Kayak pertanyaannya ini. Oke. Siap. Random. Siap, Mesul. Makasih banyak. Makasih, Potong Mesul. Sul. Thank you, Sul. Makasih ya. Ya. Oke, ada satu lagi. Halo. Halo, Bang Mamat, Bang Jupe, Coach Ya. Oke, dengan siapa? Randy di Depok. Depok. Oke, Depoknya Depok. mana? Di Tapos. Wah, Jauh. jauh. Dari saya jauh. Oke. Ran. 2 pemain bola dari Depok siapa? Ah, Andre Cobra Terus? lagi ya. Siapa lagi? Nana Onana. M Robi Depok bukan M Robi. Robi. Robi ya. Dia orang Depok. Persikap Kurnia Mega doang. juga, Kurnia Mega sempat tinggal di Depok. Sempat dengar ya, Bang. Oh, Ya, oke. Password. Password. Sport 77, sport terbaik di Galaksi Bima Sakti. Bagus. Mantap. Ran, silakan pertanyaan Silakan untuk pertanyaannya. Bang Jupe. Oke. Bang Jupe, Ya. siap. Bang Jupe kan sering pindah-pindah klub nih, Nah, tapi ujung-ujungnya kembali ke Persib. Itu alasannya kenapa ya? oke. Sempat di Sriwijaya ke Persib, sempat di Malaysia ke Persib, Ya, betul. gitu. Iya. Bayangkara itu kurang lebih 4 kali kalau nggak salah ya. Ah. Tapi Wih, akhir-akhirnya hafal tetap ke Persib. Oke. Bagus nih pertanyaannya. Bagus. Siap. Ya, mantap. Makasih Randy ya. Makasih Randy. Iya,
Nanti di Iya, Depok kita kopdar lah ya. Asik. Di Makobrimob. Karena rumah saya dekat situ. Maksudnya di depannya ada tempat kopi banyak. Iya. Oke, makasih. Yap. Ya, Siap. makasih. Nah, Oke, yang pertama dulu. Bang Jupe yang pertama, mau main sampai usia berapa? Main. Ada rencana apa los aja nih? Kalau rencana pasti ke depannya pasti pelatih. Dari sekarang makanya udah mulai merintis, termasuk tawaran sebagai player coach di 2 tahun terakhir saya terima karena rencana ke sana, planning ke sana gitu. Oke. Tapi kalau ditanya juga mau sampai kapan main bola atau mau kapan sampai pensiun ya. Untuk sementara kontrak saya tinggal 1 tahun. Tahun depan? Tahun ini. Oke. Tahun ini ya berjalan itu. Nanti mungkin saya coba jalanin dulu setahun ini, setelah itu baru bisa saya Putuskan. putuskan. Gitu. Yang kedua Tuh. tadi Yang kedua Random. tadi Pelatih pelatih random. yang paling kocak, random. yang random. Baik asing maupun lokal. Kalau lokal Maskas lah. Kasar tadi. Itu random Bang, ya. Iya. Itu random ya. Kalau Kocak. Tahu Bang contoh kerandomannya Coach Han. Coach Kas. Mas Kas tuh meeting aja. Meeting tuh saya pernah sebagai contoh tuh saya pernah meeting pertama kali itu meeting pertama kalinya dia di Jogja. Waktu itu kita lagi TC di sana. Kita uji coba sama Sleman meeting. Waktu itu beberapa pemain senior tuh belum ada yang datang. Belum ada. Itu saya cek saya mau ngecek emang. Begitu dia mulai berapa lama nih dia meeting nih. Start enggak sampai 3 menit udah selesai. Stopwatch ya? Iya. Jadi apa? Itu udah Stopwatch 3 menit beres. Iya, dia mulai di meeting saya start terus enggak sampai 5 menit. Itu udah mulai dari kiper sampai striker, back, gelandang, striker tuh udah semua lengkap beserta instruksi-instruksinya semua selesai. Tapi ya pelan-pelan di liga, di kompetisi resmi mulai ada peningkatan lah, naik tapi ya tetap nggak lama. 10 menit itu udah lama banget dia tuh meeting. Tapi itu random ya. Tapi kocak juga kan? Iya, lucu. Kocak juga. Mas Kas. Latihan juga kan dia lucu kan. Maksudnya yang tadi saya bilang dia memang benar-benar ngelihat mood itu anak-anak biar ya gimana biar seneng karena kan main bola kan yang paling penting penting happy. gitu. Iya. Mikirnya dia apa filosofinya dia tuh seperti itu. Oh iya. Tapi musim itu beneran happy Bang berarti ya. Ya benar. Sama Happy Mas orang Kas kita mau main aja yang dipikirin bukan mau ngapain, kita bikin apa, strategi ini, strategi itu bukan, tapi kita selebrasi apa itu. Itu berarti di ruang ganti itu beneran ngobrolin selebrasi. Iya, Bang? beneran kita lihat YouTube, cari-cari di YouTube. Oh, boleh ngomong gitu ya? Ya kita lihat di YouTube, bener-bener nyari kayak, nih nanti kita golin gini nih, gitu. Tapi menang. Itu terlalu random sih. Terlalu random ya? Random. Kok bisa gak ada deg-degan? Iya ya. Gak ada takut kalah gitu-gitu. Masa mikir selebrasi? Karena dia mikir ya, udah pemain saya bagus-bagus semua, udah pinter-pinter semua gitu, udah bisa. Gitu. Itu kalau lokal. Kalau asing ada random gak Bang? Kalau asing ya Bojannya termasuk, kalau dia ini ya maksudnya randomnya tuh pendekatan dia tuh unik gitu. Jadi dia tuh bercandanya dia tuh kalau menurut saya tuh paling cocok lah sama orang-orang kita gitu. Bercandanya dia ke asing, bercanda dia ke lokal tuh gimana tuh? Oh dia tahu. Dia juga tahu ya. Dia tahu Lebih jokes ini ya. iya gitu. Lebih ya mungkin karena dia lama kan di Asia Tenggara kan, di Malaysia kan 12 tahun gitu. Dia juga pernah di Cina gitu. Jadi mirip-mirip lah. memang dia tahu lah gitu. Bojan tuh pelatih galak gak sih Bang? Karena kalau Nah lihat itu dia, mungkin orang taunya digalak kan. kan ada video yang di Malaysia tuh yang wah yang kayak marah-marah gitu yang galak. Di kita juga kan ada kan waktu kita melawan Persija kan, yang kita ketinggalan 1-0 terus akhirnya kita bisa draw di sana itu kan setengah babak dia marah-marah tuh. Tapi marahnya marah-marah bapak-bapak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang lihat dia galak, ya dia kadang galak tapi kalau ditanya dia galak gak sih? Ya enggak gitu. Galak bapak-bapak gimana sih? Soalnya nanya Saya. ke Beckham juga enggak galak, Enggak galak. malah senang-senang aja. Makanya gitu. senang aja. Kelihatan kayak galak ya. Iya kelihatannya kayak Iya, galak benar. Bojan tuh Takut. datang, mati nih Persib. Casingnya mungkin ya. Di Casing. push nih Bang. Ternyata enggak ya, ternyata enjoy. Ternyata enjoy. Gitu. Terus sama suka itu ya Bang, ngevideo-videoin kalau habis pertandingan Ya, di itu. penonton. Itu kita juga enggak tahu. Tapi nggak tahu mau kemana di-upload itu. di mana ya kalau. Iya, ya, upload di Sering mana tuh kan dia. nggak tahu. Kalau habis pertandingan kan suka keliling ini kan ke penonton tepuk tangan. Oh, iya. Nah, Bojan tuh ngerekam mereka menonton. Tapi kita enggak tahu itu di-upload di mana kali. Direkam aja sama dia. Di rumah emang. Dikirim ke negaranya kan. lihat nih gini dong bola gitu. Nah, yang pertanyaan ketiga tadi.
Tadi adalah kenapa pertanyaannya pindah? kenapa Oh, selalu balik ke Persib? Pindah balik, dia hitung udah 4 kali, bener gak 4 kali? Kalau 4 enggak 3 kali kayaknya. 3 kali ya? 2015 ke 2016 Sriwijaya. 2018 ke Bayangkara. Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur. Ya. 2020 ke Bayangkara. Berarti kan 3 Tiga kali pindah. waktu itu. Tapi sebelum Sriwijaya dari mana? Persib. Berarti 4 kali Persibnya, karena balik ke Persib. Oh, balik ke Persibnya 4 kali. Oh, iya. Benar. Benar. Klub yang lain keluar Iya. 3 kali, balik ke Balik Persib 4 kali. Nih. Iya. Ini harus sempoan nih orang nih. 2014 kan juara di Persib. Kan Persib. Iya. Sriwijaya 2000. Sriwijaya. Iya. Persib 1. Iya. Ya kan? Oke. Dari Sriwijaya balik lagi Persib 2. Iya. Ya kan? Dari Persib keluar lagi ke Kuala Lumpur. 2. Ya kan? Iya. Persib sudah 3. 3. Nah, dari Persib kembali lagi ke Bayangkara. 3, ya. Ini- Ulang lagi. Balik lagi. Iya. 4. 4 kali. Benar. Oh, dia udah ini dulu. Udah ngitung. Udah itu, ngitung dulu. udah itu. Ya, benar. Iya. Nah, Kenapa kenapa, tuh? Kemanapun pergi pulangnya selalu ke Persib atau kenapa keluar sih gitu? Kenapa nggak? Kalau keluar alasannya macam-macam. Kalau 2016 ke Sriwijaya itu kan waktu itu kita nggak ada kompetisi resmi ya, karena kita masih dalam status dibekukan. Jadi kita ke mana Sriwijaya itu karena memang kita mencari yang cepat waktu itu. Yang mencari kejelasan yang kepastian lebih cepat dan lebih pasti gitu. Dan waktu itu Sriwijaya menawarkan itu, punya itu. Kenapa saya bilang kita? Karena kan yang punya bukan cuma saya. Waktu itu ada saya, Haji Ridwan, Haji Pardi sama Bang Firman. Itu untuk keluar yang pertama ya, gitu. Terus balik laginya 2017 ya, karena kompetisi udah resmi waktu itu. Resmi, dan Udah Persib diresmikan. nawar. Persib pada saat saya masih di Sriwijaya aja itu memang dia udah intens banget gitu, karena komunikasi saya kan masih bagus sama siapa, sama manajemen gitu. Jadi komunikasinya bagus, jadi akhirnya memang saya balik lagi ke sana karena memang mereka mau minta. Bahkan waktu itu masih pelatihnya masih Coach Dejan ya. Coach Dejan aja kita masih udah komunikasi waktu itu. Jadi memang udah intens di situ. Pada saat kompetisi 2016 Torabika Soccer Championship tuh udah komunikasi rutin gitu. Jadi 2017-nya akhirnya ke sana sama Haji Pardi waktu itu. Terus keluar lagi. Keluar lagi 2018. Alasannya beda dong ini. Alasannya beda lagi. Saya nggak mau keluar sebenarnya karena 2018 itu saya keluar mau dipinjemin waktu itu sama Gomez. Ya, Itu saya mau dipinjemin sama Gomez ke Liga Thailand. Tapi saya nggak mau ke Liga Thailand karena saya udah ada komunikasi sama tim yang di mana? Di Malaysia sama tim Kuala Lumpur ini. Waktu itu sebenarnya komunikasi itu udah terjadi sebelum begitu kompetisi 2017 selesai itu udah ada komunikasi, tapi saya putusin saya nggak mau, saya stay di situ aja di Persib gitu dengan tim yang di Kuala Lumpur ini ya. Saya sama Kuala Lumpur FA waktu itu. Jadi saya tolak, saya masih mau bertahan di mana? Di Persib gitu. Tapi begitu kompetisi pre-season, kompetisi awal-awal mau mulai, ternyata Gomez mau pinjemin saya. Ya udah, itu saya ya mau nggak mau kan, karena memang yang paling penting itu kan buat seorang pemain gimana pelatih gitu. Jadi keputusan pelatih itu yang paling penting kan. Gitu. Jadi begitu dia mau saya dipinjemin, semuanya saya dipinjamkan ya saya mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau ke Thailand, saya mau ke Malaysia, tim yang memang udah ada komunikasi sama saya gitu waktu itu. Akhirnya saya ke Kuala Lumpur. Tuh. Terus ke Bayangkara. Balik lagi. Karena masa peminjaman habis kan. Cedera. Oh, cedera balik Di lagi. tahun kedua cedera, setengah musim tuh cedera. Jadi balik lagi. Kenapa saya balik lagi ke Persib? Karena ya di samping komunikasi saya masih bagus sama manajemen, dan saya merasa saya butuh lingkungan yang membuat saya lebih bisa lebih pede lah, karena kan kondisi saya kan memang masih sakit waktu itu kan, masih dalam kondisi pemulihan gitu. Jadi yang mau dan bisa menerima saya tuh cuma Persib waktu itu. Dan saya merasa ya karena saya udah kenal kan, jadi saya juga masih lebih pede untuk ya di Persib aja deh. Karena saya komunikasi dengan Pak Teddy waktu itu akhirnya balik lagi ke Persib 2019-nya. Padahal di situ udah numpuk tuh ya, ada Bojan, Malisik, ada Fabiano, ada siapa lagi asing ya waktu itu kan, udah banyak lah. Terus pelatihnya bilang, tapi si Radovic bilang, Jupe tapi kita udah ada Fabiano sama udah ada siapa?
udah ada Bojan Malisik waktu itu. Nah, nggak apa-apa gitu. Saya balik dulu, saya juga butuh waktu kan adaptasi gitu. Akhirnya balik ke sana. Terus ke mana? Ke Bayangkara. Karena ya balik lagi saya realistis, ada Fabiano, ada Victor, ada Nick, ada terlepas Victor udah Indonesia naturalisasi, tapi kan tetap secara casing dia asing gitu. Jadi saya merasa ya realistis karena kalau lihat ada asing 3 di situ pasti lebih prioritasnya pasti kan lebih ke mereka kayak gitu. Jadi saya mencari tim yang dia butuh, kebetulan juga Bayangkara ngubungin saya, jadi saya butuh pemain yang memang bisa menjanjikan saya untuk menit bermain bisa lebih terjamin kayak gitu. Tapi liganya nggak jadi, liganya di. Dan tiap Bang Jupe mau pindah, kita bertemu untuk berpisah. Sumpah tiap Bang Jupe, Pan ketemu dulu yuk, gua mau cabut. Oh ayo Bang, 2018 tuh gue inget di Tapi nggak pernah mau datang ke sini. Iya juga ya. Iya juga kenapa bagian sini. Kenapa nggak ketemu di sini aja? Bener juga. Ini kenapa nggak bilang gitu? Emang Oke Bang, terima kasih banyak ya, udah sama-sama. mau datang ke sini Ya, gitu, udah sama-sama. bahas banyak dari APP sampai ke karirnya Bang Jupe, tapi sampai siraman rohani. betul siraman rohani Kanda ya, jangan ke saya, Kanda itu ya. Ilmi. Bahasa Arabnya. Talabul. Hah? Coba apa? Ilmi. Ya. Syarat menjadi ustadz sholat. Lah iya, kalau nggak sholat gimana? Dari kecil. Itu kewajiban kali. Ada kalau nggak sholat bukan berarti ada Kewajiban sholat. juga lu jarang lu. Oh, Ibnu Jamil lo top. Jarang bukan berarti tidak. Anda kenapa jadi begini? Gara-gara ada orang soleh. Oke, Bang Jupe, kita dong hadiah sebelum balik kalau kita dikasih buku. Oke. Kita juga kasih hadiah. Nah, Terima kasih. Ya 13 atau 16. Ya. Indonesia Ahmad Jufrianto. Abang-abangan. Attitude mantap. Disiplin sudah pasti. Build play. Play apa play sih? Nah, Build play. Nih, bahasa Inggris nggak makan bahasa Inggris begini. Bos, kondisi daerah, Bos. Sekolah saya tidak ada pelajaran bahasa Inggris, Bos. Kan lu kuliah di Jogja. Ya udah telat kali mau belajar. Visi. Kecerdasan visi, mantap dan passing 100. Bang, ini kenapa nomor punggung suka 13 suka 16? 13 di timnas saya pakai 13 waktu itu. Ya sebenarnya di klub saya pengen pakai 13, tapi waktu itu ada Mas Budi. Budi Sriwijaya. Saya nggak bisa pakai 13, tapi akhirnya saya lari ke 16. Tapi akhirnya ya nyaman di 16 gitu. Oke. Silakan Tanda tangan Bang Jupe. tanda tangani. Siap. Nanti kita pajang di sini. Gimana? Bebas. Kapan kita buka lelang-lelang ini yuk? Lelang apa anjir? Udah 3 kartun di sana. Oh, lelang FUT. Iya, tapi nanti maksudnya lelang, abis itu kita sumbangin. Ikhlas kan kalau Iya, disumbangin buat ikhlas. amal. Benar juga ya. Iya. Boleh. Iya benar. 3 karton loh di situ. Benar. Banyak banget. Oke. Bang Jupe sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, atas Bang. waktunya, sehat-sehat terus Bang. Ya, sama-sama, Bahagia, Bang, salam juga. buat keluarga juga. Amin. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ahmad Jufrianto. Podcast 77 Deretan kisah seru Apik dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.